Setelah itu, Sulai kembali ke rumah sakit untuk menemani si Chuan. Ia terus saja memandangi wajah si Chuan. Tak berselang lama, suster masuk ke ruangan tersebut. Ia meminta tolong agar Sulai membantu si Chuan melepaskan celananya, karena suster akan memberikan si Chuan obat. Hal itu membuat si Chuan dan Sulai menjadi sangat malu, sampai akhirnya si Chuan berusaha membuka celananya seorang diri. Namun si Chuan sangat kesusahan. Alhasil, Sulai pun memaksa untuk membantu si Chuan. Tetapi hal itu malah dipergoki oleh Li Fangqi dan Zhang Yang, yang akhirnya membuat mereka menjadi sangat terkejut. Kemudian si Chuan menjelaskan pada mereka berdua agar tidak terjadi kesalahpahaman. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Di channel ini kalian akan mendapatkan ringkasan drama Cina dan Korea terbaik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan maraton kita. Namun sebelum lanjut, demi kenyamanan, siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran dan rebahan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur film A Date with the Future full episode versi Bioskop Singkat. Drama A Date with the Future menceritakan tentang hubungan asmara Jin Shi Chuan diperankan oleh William Chan dan Sulai diperankan oleh Zhang Ruonan. Hubungan mereka berawal dari operasi penyelamatan 10 tahun lalu yang dilakukan oleh Shi Chuan. Hingga pertemuan mereka kembali di 10 tahun kemudian. Jin Shi Chuan merupakan seorang pemadam kebakaran, sementara Sulai merupakan seorang reporter sekaligus pelatih anjing profesional. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang gadis bernama Sulai yang sedang tertimpa musibah gempa bumi sangat dahsyat. Tak hanya Sulai, beberapa orang yang ada di hotel tersebut juga tertimpa musibah sama seperti dirinya. Karena kedahsyatan gempa itu membuat Sulai terjatuh. Dan pada saat Sulai tersadar, ia sudah dalam keadaan tertimpa reruntuhan bangunan. Ternyata tragedi tersebut terjadi saat Sulai berusia 15 tahun. Saat itu dalam keadaan yang sangat mencekam, ada seorang pria dari petugas pemadam kebakaran yang datang menolong Sulai. Pria tersebut bernama Shi Chuan. Ialah yang menyelamatkan Sulai dari kegelapan kala itu. Pertolongan Shi Chuan itulah yang menjadi awal mula Sulai menyukainya. Karena sampai Sulai sudah mendapatkan pertolongan medis, Shi Chuan tetap memberikan perhatian kepadanya melalui anjing peliharaannya bernama Zui Feng. Keesokan harinya, Sulai diberitahu oleh seorang perawat bahwa Shi Chuan sudah akan pergi meninggalkan tempat tersebut. Mengetahui hal itu membuat Sulai langsung mengejar mobil pemadam kebakaran yang Shi Chuan tumpangi. Ia memberikan lambaian selamat tinggal untuk Shi Chuan karena Sulai menganggap bahwa Shi Chuan adalah sosok cahaya yang menerangi hidupnya. Ia juga berjanji kepada dirinya sendiri untuk kembali bertemu dengan Shi Chuan 10 tahun ke depan. Saat itu, Shi Chuan bersama para rekan kerjanya sedang melakukan latihan penyelamatan. Shi Chuan adalah kapten dalam tim pemadam kebakaran tersebut. Dan di sisi lain, Sulai bersama anjing peliharaannya sedang berada di suatu tempat. Ternyata Sulai sedang menyamar untuk mendapatkan sebuah informasi. Setelah ia mendapatkan informasi tersebut, Sulai langsung memberitahukannya kepada ketua tim reporter mereka. Pada scene yang berbeda, tragedi kecelakaan pun terjadi. Informasi itu pun langsung sampai kepada tim pemadam kebakaran dan mereka langsung bergerak cepat ke lokasi kejadian. Sesampainya di lokasi tersebut, Shi Chuan langsung mengarahkan pada anggotanya untuk melakukan tugas mereka masing-masing. Lalu mereka pun mulai beraksi menyelamatkan para korban kecelakaan. Tak berselang lama, Sulai juga ada di lokasi tersebut. Kali ini ia bersama seorang rekan ingin meliput kejadian yang sedang terjadi. Saat itu, tugas Sulai digantikan oleh Xin. Namun, Xin malah melakukan sesuatu yang sangat membahayakan. Xin rela menerobos ke lokasi kejadian yang akhirnya membuat Xin hampir saja terluka.
Sin juga meninggalkan kamera mereka di lokasi tersebut. Sulai mengetahui hal itu langsung berusaha mengambil kamera mereka. Namun yang dilakukan Sulai itu hampir saja mengorbankan nyawanya. Beruntung, Sichuan langsung datang menyelamatkan Sulai. Dan saat itulah Sulai kembali bertemu dengan Sichuan setelah 10 tahun. Situasi itu malah membuat Sulai terus memandangi Sichuan dan mengingat kejadian 10 tahun yang lalu. Tak berhenti di sana, Sulai pun berusaha membuat Sichuan mengenali dirinya. Namun ternyata Sichuan tidak mengenali Sulai sama sekali. Bahkan ia bersikap sangat dingin kepada Sulai. Kemudian Sulai juga kembali mengejar mobil Sichuan, sama seperti saat 10 tahun yang lalu. Di malam hari, Sulai sedang berada di kantornya. Ia tersenyum saat melihat layar komputer miliknya, yang akhirnya membuat Sulai kembali mengingat kejadian 10 tahun lalu antara dirinya dan Sichuan. Tak hanya itu, ternyata di layar komputer milik Sulai terlihat jelas wallpaper foto Sichuan. Ia juga akan berusaha membuat Sichuan mengingat dirinya. Keesokan harinya, di kantor pemadam kebakaran, para rekan kerja Sichuan sedang sangat kesal karena mereka melihat sebuah berita yang mengatakan bahwa mereka adalah pengecut, dan berita tersebut adalah potongan video dari rekaman yang direkam oleh Sulai. Hal itu langsung membuat para rekan Sichuan membenci Sulai. Di sisi lain, ketua tim reporter juga sedang mengadakan rapat bersama anggotanya atas kehebohan yang sudah terjadi. Ternyata penanggung jawab berita tersebut adalah Sulai. Namun, Sin lah yang melakukan hal jahat itu dan ingin mengkambing hitamkan Sulai. Beruntung, Sulai langsung bisa membongkar kejahatan Sin dan akhirnya semua orang mengetahui kebenarannya. Namun, Sulai tetap harus bertanggung jawab atas turunnya reputasi tim pemadam kebakaran. Setelah itu, ada seorang anak magang yang sedang meminta bimbingan dari Sin. Namun Sin malah tidak terlalu memperdulikannya. Di saat yang bersamaan, Sulai juga sedang membutuhkan fotografer. Alhasil, ia langsung memperkerjakan anak magang itu bersama dirinya. Kemudian di depan gedung kantor Sulai, ada dua orang pria tampan yang sedang menunggu seseorang. Ternyata orang yang ditunggu tersebut adalah Sulai. Namun Sulai malah bersembunyi di belakang anak magang itu. Tetapi kedua pria tampan tersebut tetap bisa melihatnya. Lalu mereka pun pergi ke sebuah tempat untuk mengobrol. Ternyata kedua pria itu adalah sahabat Sulai dari kecil. Dan salah satu sahabat Sulai terlihat menyimpan perasaan pada Sulai. 我觉得一个人住也挺好的，但是千万要注意安全。 Saat itu, Sulai kembali menemui Sichuan yang sedang bersama para rekan kerjanya. Sulai masih berharap jika Sichuan bisa mengingat dirinya adalah gadis yang pernah ia tolong 10 tahun lalu. Namun, Sichuan malah mengingat jika Sulai hanyalah seorang reporter yang menyebarkan berita bohong. Hal itu membuat Sulai sadar jika Sichuan tidak menyukai dirinya. Begitu juga dengan rekan kerja Sichuan. Namun, Sulai langsung meminta maaf atas kesalahan yang telah ia lakukan. Sulai berniat untuk membuat wawancara khusus dan meliput setiap kegiatan tim pemadam kebakaran. Setelah itu, Sulai kembali menarik baju Sichuan seperti yang pernah ia lakukan. Lalu ia pun kembali memperkenalkan dirinya. Keesokan harinya, Sulai sudah mulai meliput kegiatan Sichuan dan para anggotanya. Saat itu, Sulai sangat kagum dengan keahlian Sichuan, namun lagi-lagi Sichuan sangat jutek padanya. Tak hanya Sichuan, para anggota tim pemadam kebakaran juga sangat tidak memperdulikan Sulai. Setelah itu, saat jam makan siang tiba, Sulai dan Zhao ingin ikut bergabung bersama mereka. Namun di sana hanya tersisa satu bakpao. Alhasil Sulai memiliki ide. Ia duduk di samping Sichuan dan memakan makanannya. Hal itu membuat Sichuan terlihat kesal. Alhasil ia ingin pergi meninggalkan Sulai. Namun Sulai berhasil mengancamnya agar Sichuan mau diwawancarai oleh dirinya. Akhirnya Sichuan bersedia diwawancarai. Tetapi pertanyaan yang Sulai ajukan tidaklah profesional sebab ia malah menanyakan pertanyaan pribadi kepada Sichuan. Dan tak berselang lama alarm pun berbunyi. Saat itu terjadi sedikit masalah, yaitu ada beberapa orang yang tersengat lebah. Alhasil tim pemadam kebakaran pun langsung meluncur ke lokasi.
Sesampainya di lokasi, Kapten Sichuan langsung mengarahkan para anggotanya untuk menyelamatkan para korban yang tersengat lebah. Tak hanya itu, mereka juga sangat berani menaklukkan sarang lebah. Situasi itu membuat Sulai langsung ingin merekamnya. Namun salah satu lebah menyengat Sulai sampai membuat Sulai mencari perlindungan di belakang Sichuan. Setelah itu, di kantor pemadam kebakaran, lagi-lagi Sulai tidak diperdulikan oleh para anggota Sichuan. Lalu saat Sulai ingin pulang, tiba-tiba Sichuan memberikan obat untuk Sulai. Hal itu langsung membuat Sulai berterima kasih pada Sichuan. Bahkan ia juga merasa sangat bahagia atas perhatian yang diberikan Sichuan padanya. 明天不要再来了。 Keesokan harinya, tim pemadam kebakaran sudah bersiap untuk membantu warga. Lagi-lagi, Sulai dan Zhao pun ikut dalam kegiatan itu. Walaupun para anggota dan Sichuan sangat jutek padanya, namun ia tetap ceria. Bahkan Sulai juga sempat menggoda Sichuan di hadapan para anggotanya. 进站，想我了吗？ 哎呦， Sesampainya di lokasi, ternyata ada seorang kakek tua yang terjebak karena menolong seekor ayam. Para tim pemadam kebakaran pun langsung menolong kakek tersebut. Situasi itu pun kembali direkam oleh Sulai. Tak berhenti di sana, mereka juga membantu kakek untuk menangkap ayam-ayamnya termasuk Sulai. Saat itu, Sulai juga sedikit menggoda Sichuan, namun dengan sikap dinginnya, Sichuan malah menghindari Sulai. Di perjalanan pulang, Sulai kembali mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ia meminjam ponsel milik Sichuan agar ia bisa mendapatkan nomor telepon Sichuan. Setelah berhasil, Sulai terlihat sangat bahagia. Bahkan ia tidak segan untuk menggoda Sichuan di hadapan para rekan kerjanya. Kemudian mereka pun sampai di kantor pemadam kebakaran. Di sana, Sulai mendapatkan kabar bahwa ia harus segera kembali ke kantor untuk mengikuti rapat. Namun dengan keadaan Sulai yang sangat buluk, ia harus membersihkan dirinya terlebih dahulu. Alhasil, ia memilih untuk mandi dan bersiap di kamar mandi yang ada di kantor pemadam kebakaran tersebut. Tak disangka pada saat Sulai sedang asyik mandi, tiba-tiba ada seseorang yang datang. Ternyata Sichuan juga ingin mandi. Alhasil, Sulai langsung ingin melarikan diri. Namun Sulai malah tertangkap basah oleh Sichuan. Di saat yang bersamaan, para rekan Sichuan juga ada di sana. Akhirnya Sichuan pun menarik Sulai untuk bersembunyi bersamanya. Kejadian itu pun malah membuat Sulai menjadi bahagia. Setelah itu, Sulai dan Zhao sudah berada di kantor stasiun TV untuk mengikuti rapat. Di sana, Sulai memperlihatkan video yang sudah ia rekam beberapa hari yang lalu. Di hadapan para rekan kerjanya, Sulai berhasil menjelaskan bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh tim pemadam kebakaran. Ia juga membuat ketua tim sangat terpukau atas apa yang sudah Sulai lakukan. Hal itu membuat Xin terlihat sangat tidak menyukai Sulai. Di malam hari, Sulai mulai mengirimkan pesan pada Sichuan, dan Sichuan sama sekali tidak merespon pesan yang dikirimkan oleh Sulai. Saat itu, Sulai terus saja menunggu balasan dari Sichuan. Tak hanya Sulai yang sangat menyukai baju pemberian Sichuan, bahkan anjing peliharaan Sulai juga menyukainya. Keesokan harinya, berita mengenai pemadam kebakaran yang dibuat oleh Sulai menjadi peringkat pertama di antara yang lainnya. Hal itu pun sampai kepada para anggota pemadam kebakaran dan mereka langsung bersemangat untuk melihatnya. Berbeda dengan Sichuan, ia tidak begitu tertarik melihatnya. Namun saat Sichuan melihat, ia malah penasaran mengapa Sulai mengetahui tentang dirinya 10 tahun yang lalu. Alhasil ia mengingat kembali saat bertemu dengan Sulai. Setelah itu, Sichuan dipanggil oleh atasannya. Ternyata atasannya itu meminta Sichuan untuk melakukan kencan buta. Hal tersebut sempat membuat Sichuan terkejut dan menolaknya. Namun atasannya itu tetap memaksa Sichuan untuk melakukan kencan tersebut. Di sisi lain, Sulai sedang melihat komentar di berita yang ia buat. Namun ia tidak terima karena netizen malah memuji-muji Sichuan. Lalu Sulai pun kembali mengirimi Sichuan sebuah pesan. Karena tak ada balasan, Sulai pun mencoba menelpon rekan kerja Sichuan. Dan betapa terkejutnya Sulai saat mengetahui jika Sichuan sedang pergi kencan buta. Pada scene yang berbeda, ternyata Sichuan mengirim Lu Fangqi untuk bertemu dengan gadis itu dan mengatakan bahwa Sichuan tidak berniat untuk berpacaran.
Lalu saat Lu Fangqi di perjalanan pulang, Sulai melihatnya dan saat itulah Sulai mengetahui jika ternyata si Chuan telah mengirim Lu Fangqi untuk menggantikan dirinya dalam kencan buta tersebut. Kemudian Sulai pun langsung menemui si Chuan. Saat itu Sulai dengan berani mengajak si Chuan untuk berpacaran dengannya. Mendengar hal itu membuat si Chuan langsung terdiam sembari memandang Sulai. Bahkan ia juga menjadi salah tingkah. Namun si Chuan malah menolak Sulai. Dengan kegigihan Sulai, ia akan tetap berusaha mendapatkan si Chuan. 你要不要和我谈恋爱？你紧张了？金志川，要不要和我谈恋爱？不要。 Di malam hari, Sulai bertemu dengan Hang Fang untuk menceritakan apa yang sudah terjadi di hari itu. Tak berselang lama, Sulai mendapat sedikit masalah dan ia harus kembali ke kantornya. Saat itu, masalah yang terjadi benar-benar serius. Namun, Sulai tidak merasa jika ialah orang yang melakukan kesalahan tersebut. Keesokan harinya, Huo yang mengetahui masalah Sulai langsung mencari cara untuk membantunya. Bahkan ia juga memperingatkan Xin untuk tidak mengganggu Sulai jika ia tidak ingin mendapatkan akibatnya. Di rumah, Sulai sedang terlihat tidak enak badan dan anjing peliharaannya langsung memberikan Sulai selimut untuk menghangatkan tubuhnya. Lalu lagi-lagi Sulai ingin menghubungi si Chuan, namun kali ini ia mengurungkan niatnya itu. Di sisi lain, si Chuan dan para anggotanya sedang menolong seorang gadis yang sedang ingin bunuh diri. Saat itu si Chuan memberikan semangat kepada gadis tersebut. Lalu tak disangka ternyata si Chuan mengkhawatirkan Sulai dan ingin mengirimkan pesan untuk menanyakan keadaan Sulai. Tetapi ia malah mengurungkan niatnya tersebut. Keesokan harinya, Sulai baru mengetahui jika Huo sudah membantunya mengatasi masalah yang sedang ia hadapi. Alhasil, ia langsung menemui Huo untuk meminta penjelasan. Saat itu, Sulai tidak ingin berhutang budi pada Huo, yang akhirnya membuat hubungan persahabatan mereka berubah dan Sulai ingin menyelesaikan masalah tersebut seorang diri. Setelah itu, Sulai benar-benar melakukan hal yang sangat mengkhawatirkan karena ia menyamar untuk mengetahui kebenaran dari sebuah pabrik yang sedang bermasalah dengan dirinya. Namun naas, Sulai malah ketahuan. Alhasil terjadi kejar-kejaran antara ia dan para karyawan yang ada di sana. Beruntung Sulai sempat meminta bantuan kepada tim pemadam kebakaran. Alhasil para tim pun langsung menuju ke lokasi. 喂，12345吗？我要举报。 Sesampainya di lokasi, si Chuan langsung bergegas menyelamatkan Sulai. Bahkan ia juga menggendong Sulai karena kaki Sulai yang terluka. Hal itu malah membuat Sulai sangat bahagia. Lalu Sulai pun berterima kasih pada si Chuan. Namun si Chuan malah mengomeli Sulai karena ia tidak menjaga 以后做事情 keselamatannya. 能不能考虑一下自己的个人安全？ Saat itu akhirnya Sulai mengetahui jika sebenarnya si Chuan membaca semua pesan yang ia kirimkan. Namun si Chuan tetap jutek saat Sulai bertanya mengapa ia tidak membalas pesan Sulai. 而且之前给你发信息砍度。谁说我没看？ Di rumah, Sulai curhat pada anjing peliharaannya karena hari itu ia kembali diselamatkan si Chuan. Bahkan Sulai sempat kepedean jika sebenarnya si Chuan memang peduli kepadanya. Lalu Sulai pun mengirimkan pesan kepada si Chuan dan untuk pertama kalinya si Chuan membalas pesan Sulai. Alhasil Sulai menjadi sangat kegirangan. Keesokan harinya, Sulai sedang bersama kedua timnya. Saat itu mereka membicarakan perihal fakta-fakta yang ditemukan Sulai dan Sulai merasa bahwa masyarakat berhak mengetahui kebenaran terkait produk-produk yang mereka gunakan. Lagi-lagi usaha Sulai tersebut mendapatkan pujian dari atasannya. Saat itu Sulai menemui Xin dan ternyata Sulai sudah mengetahui jika Xinlah dalang dari masalah yang dialami Sulai. Namun Xin tetap tidak mengakuinya. Di sisi lain, si Chuan dan para anggotanya sedang melakukan senam bersama para anak-anak. Mereka juga bercengkrama dengan anak-anak yang ada di sana. Namun, gadis yang pernah ditolong oleh si Chuan juga ada di sana. Ia terlihat sangat menyukai si Chuan. Li Fangqi yang menyadari hal itu langsung segera menghubungi Sulai. Benar saja, tak berselang lama gadis itu langsung menemui si Chuan dan ia menawarkan diri untuk menjadi istri si Chuan. Di saat yang bersamaan, Sulai juga ada di sana. Ia langsung tidak mengizinkan hal itu terjadi karena ialah calon istri si Chuan.
Lalu Sulai pun mencoba memberi pengertian kepada gadis itu jika si Chuan hanya menolongnya dan bukan berarti si Chuan menyukainya. Sulai juga mengingatkannya untuk tidak selalu mencoba bunuh diri hanya karena cinta. Kemudian si Chuan pun menemui Sulai. Ia tidak terima dengan kebohongan yang dikatakan Sulai. Saat itu Sulai mencoba membuat si Chuan mengingat kenangan 10 tahun lalu. Sulai juga memberikan ikat rambutnya agar si Chuan terbebas dari godaan gadis-gadis. Saat itu si Chuan menyimpan ikat rambut pemberian Sulai dan ia melihat sebuah foto yang membuatnya mengingat sebuah kenangan di masa lalunya. Tak hanya itu, saat si Chuan tertidur ia bermimpi buruk yang membuat dirinya langsung terbangun. Keesokan harinya si Chuan baru mengetahui jika Sulai adalah pelatih anjing profesional. Bahkan anjing peliharaannya sangat mirip dengan anjing peliharaan si Chuan. Alhasil si Chuan kembali mengingat kenangan bersama anjing miliknya. Saat itu Sulai membuat si Chuan mengingat kejadian 10 tahun yang lalu. Akhirnya si Chuan baru menyadari jika Sulai adalah gadis yang pernah ia selamatkan. 你就是10年前地震那个女孩。你终于想起我来了。 Lagi-lagi Sulai menyatakan perasaannya pada si Chuan. Namun si Chuan malah mengatakan bahwa itu bukanlah sebuah perasaan, melainkan ketergantungan atas pertolongan si Chuan. Tetapi Sulai tidak putus asa, ia tetap akan berusaha agar mereka bisa bersama. Tak disangka hal itu membuat si Chuan tidak fokus saat berolahraga, bahkan ia juga terbayang saat bersama Sulai. Di malam hari, si Chuan dan anggotanya sedang dalam perjalanan menjalankan tugas. Ternyata sedang terjadi kebakaran yang sangat besar. Alhasil mereka semua langsung mengevakuasi para korban dan juga memadamkan kobaran api. Di lokasi yang sama, Sulai sebagai reporter sedang melakukan siaran langsung atas musibah yang sedang terjadi itu. Lalu Sulai yang melihat si Chuan dalam bahaya sangat ingin membantunya dan ternyata ada seorang anak yang masih terjebak di lokasi kejadian. Alhasil mereka pun langsung berusaha menyelamatkan dan melewati kobaran-kobaran api tersebut. Saat itu si Chuan terjebak di gedung yang terbakar. Bahkan ia juga sampai kehabisan oksigen. Sulai yang menyadari jika si Chuan terjebak di gedung tersebut langsung terlihat sangat khawatir. Sementara itu si Chuan terus berusaha menyelamatkan dirinya seorang diri. Namun usaha itu gagal. Ia malah jatuh pingsan karena kekurangan oksigen. Tak berselang lama ada seseorang yang menyelamatkan si Chuan. Ternyata orang tersebut adalah Sulai. Setelah si Chuan berhasil sadar, ia langsung melindungi Sulai dan berusaha untuk keluar dari tempat tersebut. Beruntung para tim pemadam kebakaran langsung bergerak membantu menyelamatkan si Chuan dan Sulai. Tak berhenti di sana, si Chuan terus melindungi Sulai. Pada saat terjadi ledakan susulan, si Chuan langsung memeluk Sulai dengan sangat erat. Akhirnya mereka pun berhasil selamat. Kemudian tiba-tiba ada seorang laki-laki yang meluapkan amarahnya kepada tim pemadam kebakaran karena mereka menabrak mobil laki-laki tersebut. Semua itu dilakukan tim pemadam kebakaran karena sedang dalam keadaan darurat. Saat itu tim pemadam kebakaran tidak melakukan perlawanan sebab nantinya mereka akan dipandang buruk oleh masyarakat. Alhasil Sulai yang memberikan laki-laki itu pelajaran, namun ia tetap dilindungi oleh si Chuan. Kemudian Sulai pun mendapat pujian dari para anggota pemadam kebakaran atas pertolongannya. Setelah itu lagi-lagi Sulai terus saja mendekati dan mengikuti si Chuan. Secara tidak langsung ternyata si Chuan juga mengkhawatirkan keselamatan Sulai. Namun Sulai sudah berlatih semua yang dilakukan pemadam kebakaran agar ia bisa mendekati si Chuan. Lalu para anggota si Chuan menjahilinya. Mereka meninggalkan si Chuan berduaan dengan Sulai. Saat itu Sulai terus saja mengikuti si Chuan. Bahkan dengan berani Sulai mengatakan bahwa ia ingin membuat si Chuan menerima dirinya dengan tulus. Di saat yang bersamaan Huo juga ada di sana. Ia dengan setia menunggu Sulai. Namun Sulai malah lebih mengkhawatirkan si Chuan dan ia meminta tolong agar Huo mengantarkan mereka ke rumah sakit. Selama di perjalanan, Sulai terus saja mendekati si Chuan. Semua gerak-gerik Sulai terus diperhatikan Huo. Huo terlihat sangat cemburu karena kedekatan mereka. Bahkan Sulai juga memperkenalkan jika si Chuan adalah pria yang selama ini ia cari.
Sesampainya di rumah sakit, Huo baru mengetahui jika Si Chuan sudah pernah menolak perasaan Sulai. Hal itu membuat Huo meminta Sulai untuk menyerah, namun Sulai akan tetap berusaha. Lalu saat Huo ingin mengungkapkan perasaannya, Sulai malah sudah langsung terburu-buru untuk pergi. 先不说了啊，拜。 哎， Di rumah sakit tanpa disengaja, Si Chuan bertemu dengan Dr. Zhang. Mereka berdua terlihat sudah mengenal satu sama lain. Di saat yang bersamaan, Sulai terus saja memata-matai Si Chuan dan Dr. Zhang. Setelah itu, Sulai sangat sedih saat melihat banyak goresan luka di tubuh Si Chuan. Ia pun langsung menghampiri Si Chuan dan ingin membantu Si Chuan memakaikan bajunya. Namun hal itu malah membuat Sulai menempel di tubuh Si Chuan. Situasi itu membuat Sulai langsung mengambil kesempatan dalam kesempitan. 我自己来。 Bahkan ia sampai tidak mau menjauh dari Si Chuan. Lalu saat Sulai bersama Li Fangqi, Sulai meminta tolong agar Li Fangqi membantunya mencari tahu hubungan Dr. Zhang dan Si Chuan. Di sisi lain, Huo sedang bersama Hang Fang. Saat itu, Huo tidak akan membiarkan siapapun merebut Sulai darinya, karena ia begitu sangat menyukai Sulai sejak masih remaja. Bahkan ia rela melakukan apapun untuk Sulai seperti yang ia lakukan 10 tahun lalu. Saat itu, Sulai bertemu dengan Li Fangqi yang baru saja keluar dari rumah sakit. Ternyata Li Fangqi sudah mendapatkan informasi bahwa kemungkinan besar Dr. Zhang adalah mantan kekasih Si Chuan. Mengetahui hal itu membuat Sulai menjadi tidak terima. Di rumah, Sulai terus saja memikirkan apa yang dikatakan Li Fangqi. Hal itu membuat ia menjadi sangat galau. Namun, ia tetap meyakini dirinya sendiri bahwa masa depan Si Chuan adalah miliknya. Dan ia akan berhasil mendapatkan Si Chuan. Di sisi lain, Li Fangqi menemui Si Chuan di kamarnya. Saat itu Li Fangqi berusaha mencari tahu hubungan Si Chuan dan Dr. Zhang. Namun Si Chuan sama sekali tidak memberitahunya apapun. Si Chuan hanya langsung mengingat kenangan di masa lalu. Ternyata Dr. Zhang adalah istri dari sahabatnya, Fang Huai. Saat itu Fang Huai mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan Si Chuan. Hal itulah yang membuat Dr. Zhang sangat membenci Si Chuan. Saat itu, Huo meminta seorang karyawannya mengundang tim pemadam kebakaran untuk mengecek keselamatan di mall baru miliknya. Keesokan harinya, Si Chuan dan anggotanya benar-benar mengecek secara detail keseluruhan tingkat keamanan di mall tersebut. Tak berselang lama, Huo juga ada di sana. Ia mengajak Si Chuan untuk bicara empat mata. Ternyata saat itu, Huo meminta Si Chuan untuk menjauhi Sulai. Dengan kepintarannya, Si Chuan hanya mengatakan bahwa hal itu seharusnya Huo jelaskan pada Sulai, karena mereka adalah teman dekat, tidak seperti dirinya. Di sisi lain, Sulai sedang bersama nenek dan seorang anak yang diselamatkan Si Chuan. Tak berselang lama, Si Chuan juga ada di sana. Nenek tersebut mengira jika mereka berpacaran. Si Chuan sempat ingin mengelak, namun Sulai langsung menggandeng tangan Si Chuan. Lalu Si Chuan mengajak Sulai untuk makan malam bersama. 一起吃顿饭。 Di malam hari, Si Chuan sudah bersama Sulai. Saat itu, Si Chuan malah membuat makan malam itu sama sekali tidak indah. Karena lagi-lagi Si Chuan menolak cinta Sulai. Padahal selama 10 tahun ini, Sulai rela mengorbankan masa mudanya demi belajar banyak hal. Tak hanya itu, Sulai juga memperlihatkan jika ia ingin juga memiliki rasa sedih dan kecewa. Walaupun selama ini ia terus terlihat baik-baik saja. Namun Sulai tetap tidak akan menyerah. Ia akan terus berusaha agar Si Chuan menerima cintanya. Tak disangka, Sulai meminta Si Chuan membayar 10 tahunnya dengan ia yang langsung mencium Si Chuan. Lalu pergi meninggalkan Si Chuan. Setelah itu, Si Chuan pun kembali ke kantor pemadam kebakaran. Namun kali ini ada yang berbeda dengan Si Chuan. Ia terlihat sangat tidak bersemangat, sampai akhirnya membuat para anggotanya curiga. Tak hanya itu, bahkan Si Chuan tidak bisa tidur dengan tenang, karena ia membayangkan saat Sulai mencium dirinya.
Keesokan harinya hal yang sama pun kembali terjadi. Si Chuan terlihat sangat tidak fokus. Ia terus saja membayangkan kejadian malam itu. Di sisi lain, Sulai sedang bersama Hang Fang. Ia menceritakan semua yang terjadi antara dirinya dan si Chuan. Namun saat itu Sulai terlihat bahagia walaupun ia kembali ditolak oleh si Chuan. Ternyata kebahagiaan itu karena Sulai sudah memberikan ciuman pertamanya untuk cinta pertamanya. Pada scene yang berbeda, si Chuan dan anggotanya sedang berbersih di kantin. Namun si Chuan terus saja melamun. Hal itu semakin membuat kedua anggotanya curiga. Ditambah si Chuan bertingkah seperti itu semenjak Sulai tidak ada di kantor pemadam kebakaran. Kemudian si Chuan ditugaskan oleh atasannya untuk menjadi pelatih tim penyelamatan gempa dan juga sebagai pelatih anjing pelacak. Namun si Chuan menolak menjadi pelatih anjing pelacak karena ia sudah kehilangan anjing kesayangannya beberapa tahun yang lalu. Setelah itu si Chuan kembali mengingat saat-saat ia kehilangan anjing pelacaknya, padahal anjing tersebut sudah menyelamatkan nyawanya. Keesokan harinya, Sulai mendapat dukungan penuh dari ketua tim reporternya. Tak hanya itu, tiba-tiba Sin bersikap baik pada Sulai. Ternyata Sin memiliki maksud tersendiri karena ia memberitahu Huo jika Sulai akan menjadi pelatih anjing pelacak di tim penyelamatan dan ketua dari tim penyelamatan tersebut adalah si Chuan. Sin mengetahui jika Huo menyukai Sulai, maka dari itu ia memanas-manasi Huo dan benar saja Huo memang terlihat sangat tidak menyukai kabar itu. Di malam hari, Sulai sedang bersama Huo. Saat itu, secara tidak langsung, Huo mengaku jika ia menyukai seseorang, namun cintanya hanya bertepuk sebelah tangan. Sulai yang mengetahui hal itu langsung mengajari Huo apa yang harus ia lakukan jika menyukai seseorang, padahal orang yang dimaksud Huo adalah dirinya. Keesokan harinya, si Chuan sudah bersiap untuk pergi. Namun, ia melihat ikat rambut pemberian Sulai. Alhasil, ia langsung mengambilnya dan membuatnya mengingat kembali kenangan bersama Sulai. Setelah itu, mereka semua sudah berkumpul. Sulai juga ada di sana sebagai pelatih anjing pelacak. Tak hanya Sulai, si Chuan dan anggota yang lain juga ada di sana. Dan kali ini, Sulailah yang menjadi pelatih mereka, termasuk si Chuan. Saat itu dengan beraninya Sulai melarang si Chuan memanggilnya dengan nama. Sulai meminta agar si Chuan memanggil dirinya sebagai pelatih Su dan si Chuan pun menurutinya. Setelah itu Sulai sedang berbersih. Awalnya hanya ada dirinya dan Li Fangqi. Namun setelah Sulai keluar, tiba-tiba si Chuan sudah ada di sana. Alhasil Sulai kembali masuk ke tempat tersebut. Kali ini Sulai bersikap beda dari biasanya. Ia sama sekali tidak mendekati si Chuan. Bahkan si Chuan lah yang mengajaknya berbicara. Saat itu si Chuan membahas mereka yang pernah berciuman. Namun Sulai hanya menganggap kejadian itu adalah hal yang wajar dan meminta si Chuan melupakan kejadian itu. Hal itu membuat si Chuan sedikit kebingungan. Di tengah malam si Chuan mengendap-endap masuk ke kamar anggotanya. Ternyata ia ingin menemui Li Fangqi dan bertanya padanya apakah Li Fangqi pernah berciuman. Li Fangqi pun sempat bingung maksud pertanyaan si Chuan. Sampai akhirnya si Chuan memperjelas pertanyaannya sebab ia ingin mengetahui maksud dari sikap wanita yang tiba-tiba berubah setelah berciuman. Setelah mendapatkan jawaban, si Chuan malah menjadi semakin galau. Keesokan harinya Sulai sudah siap untuk melatih. Saat itu Sulai meminta agar para anggota pemadam kebakaran memberikan nama kepada setiap anjing mereka. Sulai juga menjelaskan teknik awal melatih anjing. Lalu Sulai mencontohkan pelatihan tersebut bersama Ping An, anjing peliharaannya. Dan mereka pun mulai melatih anjing masing-masing. Kegiatan tersebut langsung direkam oleh Sulai. Setelah selesai berlatih, tiba-tiba si Chuan memanggil Sulai untuk mengajaknya membicarakan peraturan pekerjaan. Dengan dinginnya, Sulai menerima ajakan itu. 9点钟会议时间吧。 Di malam hari, si Chuan sudah menunggu kedatangan Sulai. Namun, si Chuan malah terlihat sangat grogi. Tak berselang lama, Sulai pun ada di sana dan mereka langsung membicarakan perihal pekerjaan mereka. Tetapi tak disangka tiba-tiba suara petir terdengar sangat keras sampai membuat Sulai ketakutan dan langsung mendekati si Chuan. Alhasil, si Chuan pun menenangkan Sulai.
Hujan turun dengan sangat deras, dibarengi dengan gemuruh petir. Saat itu Sulai menyendiri di luar gedung. Tak berselang lama si Chuan pun ada di sana. Ia khawatir jika Sulai akan ketakutan. Lalu si Chuan mengantarkan Sulai ke gedung tempat Sulai beristirahat. Saat itu Sulai terlihat sangat bahagia. Ia kembali mengingat kenangan bersama si Chuan. Akhirnya Sulai sampai dengan selamat. Mereka pun sama-sama mengucapkan selamat malam. Bahkan si Chuan juga sudah terlihat menyukai Sulai. Keesokan harinya, Sulai kembali melatih para anggota tim penyelamat. Namun ada kejadian tak terduga. Li Fangqi dikejar oleh seekor anjing. Bahkan ia sempat digigit oleh anjing tersebut. Ia juga diselamatkan oleh anjing miliknya. Di malam hari, si Chuan berkumpul dengan para anggotanya. Namun ada salah satu anggota baru yang berani melawan pada si Chuan. Alhasil ia memberikan hukuman pada anggota tersebut. Namun saat melihat Sulai datang dengan memakai pakaian seksi, si Chuan langsung melarang semua anggotanya untuk menghadap ke belakang. Alhasil si Chuan langsung menghampiri Sulai dan menutup tubuh Sulai dengan jaketnya. Perhatian itu membuat Sulai merasa jika si Chuan memang peduli padanya. Lagi-lagi Sulai menggoda si Chuan sampai membuat si Chuan terdiam tak berkutik. Godaan Sulai itu membuat si Chuan tidak bisa tidur karena ia terus membayangkannya. Keesokan harinya para anggota tim penyelamat sedang berlatih. Sulai juga ada di sana. Ia terus merekam setiap kegiatan yang dilakukan. Namun tak disangka salah seorang anggota berani menantang si Chuan untuk bertanding. Si Chuan pun menerima tantangan itu. Alhasil si Chuan lah yang memenangkannya. Sulai yang merasa sangat senang langsung memeluk si Chuan tanpa sadar. Kemudian Sulai menghampiri si Chuan yang sedang duduk seorang diri. Saat itu Sulai penasaran mengapa si Chuan mau menerima tantangan itu. Ternyata si Chuan melakukan hal itu agar anggota tersebut tidak lagi bersikap sombong. Mendengar hal itu membuat Sulai tertawa. Ia tertawa karena ia merasa benar menilai seseorang. Si Chuan adalah seseorang yang pintar memimpin dan juga lapang dada. Maka dari itu si Chuan pantas disukai Sulai selama bertahun-tahun. Saat itu Sulai dan anggota tim penyelamat sedang mencari anjing yang hilang. Mereka menelusuri hutan di saat hujan sedang turun sangat deras. Ping An juga ikut membantu mereka. Di sisi lain, tiba-tiba si Chuan mengingat jika Sulai sangat takut dengan ruangan gelap ketika hujan dan petir. Di saat yang bersamaan, salah seorang anggota tim penyelamat menghampiri si Chuan. Ia memberitahu jika Guan Jun dan Wudi, anjing pelacak, telah hilang. Mengetahui hal itu membuat si Chuan langsung bergegas. Ditambah ia mengetahui jika Sulai sedang lebih dulu mencari kedua anjing tersebut. Di hutan tiba-tiba Sulai terjatuh ke dalam sebuah lubang. Ping An terus saja menggonggong karena mengetahui Sulai terjatuh. Saat itu Sulai sangat ketakutan karena suara petir dan hujan yang turun dengan sangat deras. Tak berselang lama, akhirnya si Chuan ada di sana menyelamatkan Sulai. Sulai pun langsung memeluknya dan si Chuan langsung menenangkan Sulai. Bahkan si Chuan sampai menggendong Sulai karena kakinya yang terkilir dan mereka mencari tempat untuk berteduh. Sesampainya di sana, si Chuan terus saja mengomeli Sulai karena ia tidak memikirkan keselamatannya. Ternyata si Chuan sangat mengkhawatirkan Sulai. Si Chuan juga memberikan Sulai sebuah lampu agar Sulai tidak lagi takut akan kegelapan. Saat itu, lagi-lagi Sulai mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ia terus mendekati si Chuan agar mereka lebih merasa hangat. Di sisi lain, anggota tim penyelamat sudah berhasil menemukan kedua anjing tersebut. Sementara si Chuan, ia sedang mengingat saat-saat bersama anjing peliharaannya. Tak berselang lama, si Chuan mendapatkan kabar jika kedua anjing tersebut sudah ditemukan. Lalu ia melihat Sulai sedang tertidur dan akhirnya Sulai tertidur di bahu si Chuan. Begitu juga Ping An. Ia tidak mau kalah dan ikut tertidur di kaki si Chuan. Keesokan paginya, tanpa sadar si Chuan terbangun dengan memeluk Sulai. Dan saat itu ternyata Sulai sedang tidak enak badan. Alhasil si Chuan langsung membawanya ke rumah sakit. Namun saat di rumah sakit, Sulai malah tidak mau turun dari gendongan si Chuan. Setelah pemeriksaan, Sulai terus saja menggenggam tangan si Chuan. Dan si Chuan sangat setia menemani Sulai. Saat itu Sulai sudah sadar. Ia terlihat sangat bahagia karena suster mengatakan bahwa si Chuan adalah tunangannya. Ternyata Dr. Zhang lah yang menangani Sulai. Maka dari itu si Chuan langsung berterima kasih pada Dr. Zhang.
Saat itu si Chuan sangat perhatian kepada Sulai. Bahkan ia juga mengingat saat bersama Sulai. Dan tak berselang lama Huo pun datang menjenguk Sulai dan membawakan makanan kesukaan Sulai. Saat itu Sulai meminta bantuan Huo untuk membawanya kabur dari rumah sakit. Namun hal itu diketahui oleh Li Fangqi. Alhasil ia langsung memberitahukannya kepada si Chuan. Ternyata Sulai meminta Huo mengantarkannya ke tempat pelatihan. Sesampainya di sana, Huo ingin mengambil sesuatu di mata Sulai. Namun hal itu diketahui si Chuan. Alhasil ia langsung menarik Sulai untuk pergi bersamanya. Tetapi Huo juga menarik Sulai agar tetap tinggal di sana. Namun di hadapan Huo, Sulai mengatakan jika ia kembali bukan hanya tanggung jawab melatih, tetapi juga karena merindukan si Chuan. Kemudian secara tidak langsung si Chuan memperlihatkan jika ia cemburu dengan Huo. Alhasil, Sulai menjelaskan jika Huo membantunya dan ia juga sudah seperti keluarga. Karena hanya ada si Chuan lah di hatinya. Namun lagi-lagi si Chuan tidak mau mengakui jika ia cemburu. Padahal Sulai sudah mengetahui jika si Chuan menyimpan ikat rambut pemberiannya. Di malam hari si Chuan dibuat galau. Namun akhirnya ia benar-benar membuang ikat rambut tersebut. Keesokan harinya, lagi-lagi Li Fangqi membuat si Chuan cemburu karena ia terus membahas Huo. Di saat itu juga, si Chuan baru mengetahui jika sampah yang ada di kamarnya sudah dibuang, sementara ikat rambut Sulai ada di situ. Alhasil, si Chuan langsung mengobrak-abrik tong sampah untuk menemukan ikat rambut tersebut. Setelah menemukannya, si Chuan langsung terlihat sangat bahagia sampai membuat Li Fangqi kebingungan. Di sisi lain, Sulai sedang bersama anggota tim penyelamat. Tak berselang lama, si Chuan juga ada di sana. Namun tubuhnya sangat bau karena mengobrak-abrik tong sampah. Alhasil, ia langsung membersihkan diri dan mencuci pakaiannya. Saat itu ternyata Sulai sedang menjemur pakaiannya. Si Chuan yang melihat Sulai kesusahan langsung segera membantunya. Setelah itu, Sulai dan anggota tim penyelamat kembali melakukan latihan. Si Chuan terus memperhatikan Sulai. Dan tak berhenti di sana, Sulai juga sangat perhatian kepada si Chuan. Kemudian saat si Chuan di kamar, tiba-tiba Sulai datang untuk mengambil payung miliknya. Saat itu Sulai baru mengetahui jika bahu si Chuan sedang sakit. Alhasil Sulai langsung mengambilkan obat untuknya. Di saat yang bersamaan, para anggota si Chuan sedang ingin melewati kamar si Chuan. Alhasil, si Chuan langsung menjadi salah tingkah dan lagi-lagi Li Fangqi sangat kepo karena ia melihat Sulai yang baru saja berada di pintu kamar si Chuan karena mereka sangat mendukung hubungan Sulai dan si Chuan. Namun si Chuan hanya mengatakan jika mereka hanyalah rekan biasa. Tanpa sadar ternyata Sulai mendengar hal itu. Alhasil, Sulai langsung ngambek pada si Chuan. Kali ini Sulai benar-benar ngambek. Ia bersikap sangat jutek pada si Chuan saat si Chuan menawari makanan kepadanya. Saat itu Sulai sedang sangat kesal karena perkataan si Chuan yang mengatakan bahwa mereka hanya rekan biasa. Bahkan ia juga sampai kelaparan. Tak berselang lama Huo menghubungi Sulai. Ia mengajak Sulai untuk bertemu karena ia sudah membawakan Sulai makanan. Di sisi lain si Chuan juga sedang menyiapkan makanan. Setelah Sulai bertemu dengan Huo, ia langsung menyantap makanan yang Huo bawa dan Huo terus memperhatikan Sulai sembari mengingat kenangan di masa lalu. Saat itu mereka memperhatikan indahnya bintang yang ada di langit. Lalu Sulai mengatakan jika mereka akan selamanya menjadi sahabat. Di sisi lain, si Chuan membawakan semangkuk makanan untuk Sulai. Namun hanya ada Ping An di dalam kamar. Lalu Ping An pun membawa si Chuan menemui Sulai. Tetapi tak sengaja kunci milik si Chuan terjatuh di kamar Sulai. Saat si Chuan berhasil bertemu dengan Sulai, ia malah melihat Sulai yang sedang bersama Huo. Alhasil si Chuan terlihat cemburu dengan kebersamaan mereka. Bahkan Ping An juga seperti tidak menyukai Huo. Kemudian ketika Sulai akan pergi ke kamarnya, Ping An malah lebih memilih bersama si Chuan. Alhasil Sulai melampiaskan amarahnya kepada Ping An. Padahal ia sedang kesal dengan si Chuan. Sesampainya Sulai di kamar, ia menemukan sebuah kunci dan semangkuk mie. Awalnya Sulai sempat bingung, namun akhirnya ia mengetahui jika mie dan kunci itu adalah milik si Chuan. Sulai terlihat sangat bahagia karena si Chuan membuatkan mie khusus untuknya. Bahkan ia langsung menyantap mie tersebut.
Keesokan harinya, Sulai kembali melatih anjing tim penyelamat. Namun saat itu hal buruk terjadi karena anjing milik Zhang Yang gagal melewati bundaran api. Anjing itu malah terluka karena terkena api tersebut. Oleh sebab itu, akhirnya Zhang Yan dikeluarkan dari anggota tim penyelamat sebab ia tidak menjaga kesehatan anjingnya dengan baik. Keputusan itu pun akhirnya membuat Zhang Yang merasa sangat terpukul. Sulai yang merasa keputusan Sichuan itu tidak benar langsung berusaha membujuk Sichuan agar memberikan kesempatan untuk Zhang Yang. Namun keputusan Sichuan tidak bisa diubah karena sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah itu, Sichuan mendapatkan informasi dari atasannya bahwa Ping An akan menjadi anjing tim penyelamat. Lalu Sichuan menemui Sulai untuk membahas hal tersebut. Namun Sulai bersikap sangat jutek, bahkan ia sampai memanggil Li Fangqi untuk menjadi perantara ia berbicara dengan Sichuan. Padahal Sichuan berada tepat di depannya. Hal itu sampai membuat Li Fangqi menjadi kebingungan karena tingkah mereka berdua. Di sisi lain, Zhang Yan sedang membuang sampah. Ternyata ia sudah bekerja di bagian memasak. Sichuan yang melihat Zhang Yan langsung meminta Liu Su untuk membantu Zhang Yang. Kemudian Zhang Yang bertemu dengan Sulai. Saat itu Zhang Yang menjelaskan kepada Sulai jika sebenarnya Sichuan tidak setega yang Sulai pikirkan. Sebab Sichuan masih sangat peduli pada Zhang Yan. Sampai Sichuan menugaskan Liu Su untuk membantu Zhang Yan. Mengetahui hal itu membuat Sulai langsung merasa bersalah. Alhasil ia membuat sebuah surat permintaan maaf. Dan Ping An lah yang menjadi perantara surat tersebut. Saat Sichuan menerima surat itu, ia langsung membaca isi surat tersebut sampai membuatnya tersenyum. Benar saja, surat itu berisi permintaan maaf Sulai pada Sichuan. Ia juga menuliskan jika Sichuan menerima permintaan maafnya, maka Sichuan harus menemui Sulai di lapangan jam 8 malam. Di malam hari, Sulai sudah menunggu Sichuan di lapangan. Tak berselang lama, Sichuan pun ada di sana. Saat itu, Sichuan kembali menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi di antara mereka. Sulai pun kembali meminta maaf pada Sichuan. Lagi-lagi Sulai menggoda Sichuan. Ia kembali menyatakan perasaannya jika Sulai sangat menyukai Sichuan. Bahkan ia juga percaya jika Sichuan akan menyukainya juga. Setelah mengatakan hal itu, Sulai langsung mengecup pipi Sichuan. Keesokan harinya, Sichuan dan anggota tim penyelamat sedang latihan. Di saat yang bersamaan, Sulai sedang berjalan-jalan di lapangan. Melihat hal itu, membuat Sichuan langsung menemui Sulai. Lalu, Sulai memberitahu Sichuan jika ia berencana untuk membawa tim penyelamat dan anjingnya bermain di pantai. Sichuan pun langsung menyetujui hal itu. Kemudian ketika berada di pantai, mereka semua terlihat sangat menikmati keseruan yang dilakukan. Karena mereka bermain sambil melatih anjing-anjing. Tak hanya itu, Ping An juga terlihat sangat menyukai Sichuan. Namun Sichuan masih trauma dengan kejadian di masa lalu yang menimpa anjing kesayangannya. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang tenggelam. Mengetahui hal itu membuat Sichuan langsung menolongnya. Tak hanya Sichuan, Ping An juga membantu mereka berdua. Namun naasnya setelah Ping An membantu Sichuan, ia malah tergeletak pingsan. Menyadari hal itu membuat Sulai dan Sichuan langsung membawanya ke rumah sakit. Mereka terlihat sangat mengkhawatirkan keselamatan Ping An. Beruntung Ping An masih bisa tertolong, namun ia masih membutuhkan perawatan medis. Sulai juga berharap jika Ping An bisa menjadi obat Sichuan yang sangat kehilangan Zui Feng, anjingnya. Pada saat menemani Ping An, Sulai sampai tertidur dan akhirnya Sichuan membantu menopang Sulai. Tak berselang lama, Ping An pun sudah siuman. Ia langsung bersikap manja kepada Sichuan. Sichuan dan Sulai merasa sangat bahagia karena Ping An sudah mulai pulih. Keesokan harinya, Ping An sudah bisa berkumpul kembali bersama yang lain di lapangan latihan. Saat itu, Sichuan sudah bersedia menjadi pelatih Ping An. Sichuan juga yakin jika Ping An bisa melewati semua tes dengan baik. Di sisi lain, Zhang Yang sangat beruntung karena ia kembali bergabung di tim penyelamat. Sichuan kembali memberikan ia kesempatan untuk berada di tim tersebut. Setelah itu, Sichuan dan Sulai mulai melatih Ping An. Banyak kemajuan yang terlihat dari Ping An yang membuat Sichuan dan Sulai terlihat sangat bahagia.
Lalu sudah tiba saatnya ujian bagi anjing-anjing pelacak, termasuk Ping An. Setelah melewati beberapa ujian, akhirnya mereka semua berhasil lolos menjadi tim penyelamat beserta anjing pelacaknya masing-masing. Di malam hari mereka sedang berkumpul untuk merayakan keberhasilan dan juga sebagai perpisahan bersama Sulai. Saat itu Sulai menyanyikan sebuah lagu yang ia tunjukkan untuk Sichuan, karena Sulai menganggap Sichuan sebagai cahaya di hidupnya. Tak hanya itu, mereka juga menceritakan perihal kehidupannya masing-masing. Setelah itu, Sichuan pun kembali ke kamarnya. Saat Sichuan baru membuka pintu, ia menemukan sebuah surat dari Sulai. Sulai berpesan jika ia menunggu Sichuan di tempat lama mereka. Lalu, Sichuan pun langsung menemui Sulai. Di sana, lagi-lagi Sulai menjahili Sichuan. Sulai mengatakan jika ia akan melakukan hal terlarang bersamanya. Ternyata hal terlarang itu adalah Sulai ingin mengajak Sichuan mabuk. Tetapi Sichuan menolaknya, dan hanya Sulailah yang mabuk seorang diri. Saat itu Sichuan berterima kasih pada Sulai, karena Sulai dan Ping An sudah membuatnya sembuh dari trauma di masa lalu. Sulai yang sedang mabuk dengan berani langsung memegang wajah Sichuan. Bahkan ia juga mengatakan bagaimana Sichuan dari sudut pandangnya. Lalu Sulai pun menjadi tidak sadarkan diri di pelukan Sichuan. Setelah itu Sichuan menggendongnya untuk membawa Sulai kembali ke kamarnya. Saat itu Sulai meminta agar Sichuan terus bersama dengan dirinya. Keesokan harinya Sulai baru terbangun. Ia baru mengingat apa yang terjadi dengan dirinya semalam. Hal itu membuat Sulai menjadi sangat malu, namun ia berharap agar mereka berciuman. Setelah itu Sulai sudah bersiap untuk pulang. Ia menitipkan Ping An pada Sichuan agar ia bisa menjaga Ping An dengan baik. Saat itu hubungan mereka sudah semakin dekat karena Sichuan sudah tidak sedingin sebelumnya. Bahkan Sulai dengan berani mengecup bibir Sichuan, dan itu adalah kali pertama Sichuan yang melanjutkan ciuman mereka. Sayangnya hal itu dilihat langsung oleh Huo, sementara Sulai dan Sichuan menjadi salah tingkah. Selama di perjalanan, Sulai terus saja tersenyum. Namun Huo terlihat sangat tidak menyukai hal itu. Bahkan ia tidak mau mendengar perihal Sichuan. Sulai pun akhirnya bertanya-tanya, mengapa Huo seperti itu? Sesampainya di kantor reporter, Sulai langsung disambut dengan rekan kerjanya. Ia juga mulai melanjutkan pekerjaannya bersama ketua tim. Di rumah, Sulai mendapat pesan dari Sichuan. Bahkan Sichuan juga menelpon Sulai, yang langsung membuat Sulai menjadi panik. Karena ia harus terlihat cantik. Saat itu Sichuan beralasan jika Ping An lah yang merindukannya. Tetapi ternyata Ping An malah tidak terlihat seperti merindukan Sulai. Lalu mereka pun melanjutkan obrolan dengan menanyakan kabar masing-masing. Keesokan harinya, Sulai kembali berkunjung ke kantor pemadam kebakaran. Para anggota Sichuan langsung memberi kode kepada Sichuan jika Sulai ada di sana. Ternyata Sulai ingin mengundang Sichuan untuk mengikuti acara wawancara. Setelah itu, Sichuan membawa Sulai untuk bertemu dengan Ping An. Lalu Sulai juga berharap jika Sichuan dan Huo bisa berteman baik. Tetapi Sichuan terlihat enggan berteman dengan Huo. Alhasil, Sulai langsung menebak jika Sichuan sebenarnya cemburu pada Huo. Bahkan ia juga ngambek pada Sulai. Sampai akhirnya Sichuan baru mengakui jika sebenarnya ia tidak menyukai jika Sulai memuji pria lain terutama Huo. Mengetahui hal itu membuat Sichuan menjadi sangat agresif. Sichuan juga mengatakan bahwa ia sangat peduli pada Sulai. Di kantor reporter, Sulai sedang sibuk menyiapkan prosedur wawancara untuk Sichuan. Sementara itu, Sichuan langsung tersenyum saat menerima pesan dari Sulai. Begitu juga Sulai yang salah tingkah saat Sichuan membalas pesannya ditambah dengan emotikon. Keesokan harinya, Sulai langsung bersiap untuk menghadiri wawancara. Ia terlihat sangat bersemangat. Begitu juga dengan Sichuan. Ia juga sedang bersiap menghadiri acara wawancara. Mereka pun saling berkabar satu sama lain. Kemudian Sulai sudah lebih dulu ada di tempat acara. Ia sedang menunggu kedatangan Huo dan Sichuan. Tetapi Huo yang lebih dulu sampai di sana. Di sisi lain, Sichuan sedang terjebak macet. Ternyata macet tersebut disebabkan oleh kecelakaan. Hal itu membuat Sichuan langsung bergegas menolong korban kecelakaan. Pada scene yang berbeda, Sulai terus menunggu kedatangan Sichuan.
Ia tidak mengetahui jika si Chuan sedang membantu korban kecelakaan. Sementara itu, si Chuan akhirnya berhasil membantu korban tersebut dan ia langsung berlari ke gedung acara. Ia sama sekali tidak melupakan janjinya pada Sulai. Sesampainya si Chuan di gedung acara, ia dijemput oleh Xin. Dengan liciknya, Xin mengatakan bahwa Huo adalah tunangan Sulai. Mendengar hal itu membuat si Chuan sangat terkejut. Lalu akhirnya mereka pun melakukan wawancara dan wawancara itu pun berjalan dengan baik. Setelah selesai, tak sengaja si Chuan bertemu dengan Huo di toilet. Saat itu Huo kembali membahas kejadian 10 tahun yang lalu. Karena jika ia yang lebih dulu menyelamatkan Sulai, maka Sulai tidak akan mengenal si Chuan. Tak hanya itu, Huo bahkan mengakui jika ia sangat mencintai Sulai. Kemudian tak sengaja si Chuan melihat Huo yang dicium oleh seorang wanita. Hal itu membuat si Chuan sangat geram karena Huo baru saja mengakui jika ia mencintai Sulai. Namun saat si Chuan hampir memberinya pelajaran, Sulai melihat mereka berdua dan Huo malah mengelak atas apa yang sudah terjadi. Saat itu sembari memandangi Ping An, si Chuan termenung dan merasa bingung atas apa yang sedang terjadi. Di sisi lain, Sulai berusaha menghubungi si Chuan, namun si Chuan sama sekali tidak merespon Sulai. Alhasil, Sulai langsung menemui si Chuan ke kantor pemadam kebakaran. Di sana, Sulai menanyakan ada apa sebenarnya dengan si Chuan. Namun, lagi-lagi si Chuan tidak memberikan jawaban apa-apa. Sampai akhirnya Sulai terjatuh dan membuat si Chuan khawatir. Saat itu, Sulai meyakinkan si Chuan jika ia dan Huo tidak seperti yang dikatakan Xin. Akhirnya hubungan mereka mulai membaik karena Sulai yang pandai merayu si Chuan. Alhasil si Chuan langsung menciumnya. Dan mereka pun kembali bahagia. Bahkan si Chuan juga mengantarkan Sulai pulang ke rumah. Tanpa ragu, Sulai pun memeluk si Chuan di atas motor. Setelah itu akhirnya mereka pun sampai di rumah Sulai. Ternyata tak hanya mereka, Huo juga ada di sana. Ia melihat Sulai dan si Chuan dari kejauhan. Dan kali ini si Chuan sudah mulai agresif. Ia sudah semakin ingin mencium Sulai. Ciuman itu hampir saja gagal karena si Chuan mendapatkan telepon. Namun si Chuan tetap melanjutkan ciuman itu. Di rumah, Sulai terus saja membayangkan hal yang sangat indah yang baru saja terjadi antara dirinya dan si Chuan. Bahkan ia juga langsung mengirimkan si Chuan sebuah pesan jika ia sudah merindukan si Chuan. Tak berselang lama, tiba-tiba Huo yang dalam keadaan mabuk datang ke rumahnya. Ia langsung ingin memeluk Sulai. Bahkan ia juga menyatakan perasaannya pada Sulai. Mendengar hal itu membuat Sulai sangat terkejut. Karena selama ini ia sudah menganggap Huo seperti keluarganya. Bahkan ia sampai menampar Huo saat Huo ingin memeluknya. Akhirnya dengan berat hati Huo pergi meninggalkan Sulai. Di sisi lain, si Chuan sedang menunggu balasan dari Sulai. Namun Sulai sama sekali tidak membalas pesan si Chuan. Ternyata Sulai sedang memikirkan sikap aneh yang Huo tunjukkan. Keesokan harinya, Sulai bertemu dengan Hang Fang. Ia menceritakan apa yang terjadi antara dirinya dan Huo. Ternyata Hang Fang sudah mengetahui perasaan Huo itu sedari dulu. Bahkan sejak di masa lalu, Huo sudah menyukai Sulai. Di sisi lain, si Chuan dan anggotanya sedang membersihkan mobil pemadam kebakaran. Saat itu si Chuan mendengar jika beberapa anggotanya malah asyik menggosip perihal wanita. Alhasil ia langsung menyiram mereka. Setelah itu si Chuan terlihat sangat galau sambil memandangi layar ponselnya. Tak berselang lama kakek si Chuan menelponnya dan memintanya untuk pulang menjenguk dirinya serta makan malam bersama. Namun ia tetap mengkhawatirkan Sulai karena tidak ada kabar apapun darinya. Di sisi lain, Sulai terus memikirkan ungkapan Huo. Ia baru menyadari jika semua ungkapan Huo memiliki makna yang sangat mendalam. Akhirnya, Sulai memutuskan untuk menemui Huo. Ia meminta maaf atas perlakuannya yang tidak menyadari perasaan Huo kepadanya. Padahal selama ini Huo bersikap sangat baik kepadanya. Namun Sulai mempertegas jika ia memang tidak bisa menjadi pasangan Huo dan ia juga tidak ingin menyakiti Huo karena ia berharap akan menjadi teman baik Huo selamanya.
Pada scene yang berbeda, akhirnya si Chuan bertemu dan makan malam bersama kakeknya. Mereka pun berbincang dengan kakeknya. Namun saat itu kakeknya ingin menjodohkan ia dengan seseorang. Sebenarnya ia ingin memberitahu kakeknya sesuatu, tetapi kakek si Chuan terus memotong ucapannya. Setelah itu, si Chuan memainkan piano yang ada di rumah kakeknya. Hal itu membuatnya mengingat kenangan masa lalu bersama ibunya, bahkan kecelakaan yang menimpa mereka berdua. Kemudian si Chuan kembali ke kantor pemadam kebakaran. Saat itu ia sedang berada di kandang Ping An. Ia terus berusaha menghubungi Sulai, namun Sulai masih tidak bisa dihubungi. Bahkan Ping An juga merindukan Sulai. Saat itu akhirnya si Chuan dan Ping An bertemu dengan Sulai. Lalu si Chuan mengakui jika ia sangat mencemaskan Sulai karena Sulai sama sekali tidak memberi kabar padanya. Namun Sulai terlihat sangat tidak baik-baik saja. Alhasil ia langsung memeluk si Chuan. Kemudian si Chuan yang mengetahui masalah Sulai langsung berusaha menenangkannya. Kali ini sudah tidak ada lagi jarak di antara mereka. Keesokan harinya si Chuan sedang bersama Ping An. Ia mengirimkan foto Ping An kepada Sulai. Saat itu perasaan Sulai sudah membaik. Alhasil si Chuan menjadi lebih tenang. Tak hanya itu, Sulai juga berterima kasih pada si Chuan karena si Chuan selalu ada di saat Sulai sedang tidak baik-baik saja. Ternyata di masa lalu si Chuan juga pernah berada di situasi yang sangat buruk. Saat itu tak hanya kakeknya yang berada di sisi si Chuan, tetapi juga ada seorang gadis kecil yang peduli kepadanya. Mengetahui hal itu membuat Sulai menjadi sedikit cemburu. Kemudian Sulai mendapatkan kabar jika telah terjadi kecelakaan. Alhasil ia langsung bergegas untuk meliput kejadian itu. Sama halnya dengan si Chuan, ia bersama tim pemadam kebakaran sudah berada di lokasi kejadian. Di sana mereka langsung bergegas menyelamatkan korban kecelakaan. Tak berselang lama, Sulai juga ada di sana bersama Zhao. Saat itu si Chuan sedang menolong seorang anak kecil dan ayahnya yang nyawanya sedang sangat terancam. Mereka melakukan semua upaya untuk menyelamatkan anak dan ayah tersebut. Namun hal buruk menimpa si Chuan, ia hampir terjatuh bersama ayah dari anak itu. Tetapi dengan bantuan seluruh tim pemadam, akhirnya si Chuan berhasil selamat, termasuk ayah dari anak tersebut. Bahkan anak itu sangat berterima kasih pada si Chuan. Kemudian si Chuan menghampiri Sulai yang juga ada di sana. Tangan Sulai sampai terluka karena membantu menolong si Chuan. Mengetahui hal itu membuat si Chuan langsung memeluknya. Ia sangat mengkhawatirkan Sulai. Saat itu akhirnya si Chuan mengajak Sulai untuk berpacaran. Tanpa berpikir lama, Sulai langsung menyetujuinya. 雪兰，我们在一起吧。10年前我就已经决定好了，我愿意。 Saat itu si Chuan sedang berada di kandang anjing. Ia mengunjungi Ping An dan ternyata Ping An mengetahui jika kaki si Chuan sedang sakit. Kemudian si Chuan mendapatkan pesan dari Sulai. Mereka berdua seperti dua orang yang sedang kasmaran karena baru saja resmi berpacaran. Keesokan harinya si Chuan sedang bersiap-siap, namun ia terlihat tidak seperti biasanya, sampai membuat Li Fangqi merasa heran. Ternyata si Chuan sedang menunggu kedatangan Sulai. Saat itu mereka masih sedikit malu-malu kucing, bahkan mereka masih grogi untuk menggenggam tangan sembari berjalan. Pada saat si Chuan sudah menggenggam tangan Sulai, Li Fangqi pun muncul dan membuat mereka langsung salah tingkah. Setelah itu, si Chuan dan Sulai sudah berada di ruangan. Di sana mereka sedang menyelidiki penyebab sebuah kecelakaan. Apakah kecelakaan tersebut berhubungan dengan meledaknya kulkas portable yang ada di mobil atau tidak? Kemudian Sulai kembali ke kantor reporter. Di sana Sulai sedang melihat pernyataan Yu Shishi yang mengakui jika dirinya dan Huo sedang berpacaran. Di sisi lain, Huo sedang bersama Yu Shishi dan bersikap sangat mesra. Para wartawan pun terus memotret mereka. Namun ternyata semua yang dilakukan mereka berdua hanyalah hubungan palsu. Di perjalanan tiba-tiba Sulai menghubungi Huo untuk mengajaknya bertemu di suatu tempat. Tanpa basa-basi, Huo pun langsung menuju ke tempat tersebut. Bahkan ia sampai menurunkan Yu Shishi.
Tak berselang lama, akhirnya Huo sudah bersama Sulai. Ia terlihat sangat khawatir saat melihat tangan Sulai yang terluka. Tak hanya itu, ternyata pertemuan mereka tersebut karena Sulai ingin mengetahui hubungan yang jelas antara perusahaan Huo dengan perusahaan TC, pencipta produk kulkas portable tersebut. Setelah mengetahui beberapa hal, akhirnya Sulai membahas perihal hubungan Huo dan UCC. Karena kabar itu membuat Sulai menjadi lebih tenang. Sulai juga memberitahu Huo jika ia sudah berpacaran dengan Sichuan. Mengetahui hal itu membuat Huo menjadi sangat kesal, ditambah dengan Sulai yang sangat asyik dengan ponselnya. Lalu setelah mereka selesai, tiba-tiba Sichuan menjemput Sulai untuk pulang bersamanya. Tanpa segan, Sichuan langsung memperlihatkan kemesraannya di depan Huo. Hal itu membuat Huo semakin terbakar cemburu. Di perjalanan pulang, Sichuan tidak bisa menutupi rasa cemburunya. Ia kesal karena Sulai tidak memberitahu jika ia bertemu dengan Huo. Alhasil Sichuan menggendong Sulai sebagai hukuman untuknya. Keesokan harinya, Sulai kembali berada di kantor pemadam kebakaran. Ia membawa kulkas portable itu untuk dilakukan uji coba. Setelah uji coba itu selesai, akhirnya mereka mendapatkan sedikit titik terang jika kecelakaan mobil tersebut disebabkan oleh meledaknya kulkas portable tersebut. Namun ada beberapa hal lagi yang harus Sulai lakukan untuk mengungkap fakta, dan ia meminta bantuan Sichuan agar semuanya berjalan dengan baik. Lalu tiba-tiba Sichuan menatap Sulai sembari mendekatinya. Sulai sudah sangat kepedean karena ia mengira jika Sichuan akan menciumnya. Padahal Sichuan hanya ingin membersihkan wajah Sulai. Alhasil Sulai menjadi sangat malu. Tetapi ia malah menjahili Sichuan dan langsung menciumnya. Di sisi lain, Sulai pergi ke rumah sakit untuk mewawancarai seorang korban. Di sana ia bertemu dengan Dr. Zhang. Lalu akhirnya Sulai berhasil mengetahui beberapa hal yang terjadi di TKP. Ternyata semua yang dilakukan Sulai adalah untuk membersihkan nama korban yang tidak bersalah. Setelah itu, akhirnya Dr. Zhang memberitahu Sulai alasan mengapa ia tidak bisa memaafkan Sichuan. Ternyata di masa lalu, Sichuan membuat Dr. Zhang tidak bisa bertemu dengan Fang Huai untuk terakhir kalinya. Saat itu, Sichuan sedang mengunjungi orang tua Fang Huai yang tinggal di panti jompo. Lalu ketika Sichuan sudah berpamitan dan meninggalkan orang tua Fang Huai, ia kembali mengingat kenangan indah bersama Fang Huai. Bahkan ia juga kembali terbayang akan kenangan buruk bersama sahabatnya itu. Kemudian di bawah hujan yang turun sangat deras, Sichuan terus melangkahkan kakinya. Tanpa disadari, ternyata Sulai ada tepat di belakangnya. Sulai terlihat sangat peduli kepada Sichuan. Bahkan Sulai terus menyemangati Sichuan dan ia langsung memeluk kekasihnya itu. Setelah itu, Sichuan langsung memberikan pakaian agar Sulai bisa mengganti pakaiannya yang basah kuyup. Namun, pada saat Sulai selesai, Sichuan malah panik melihat Sulai yang begitu seksi. Ternyata celana Sichuan terlalu besar, alhasil ia hanya bisa memakai pakaian itu saja. Lalu Sichuan pun membantu Sulai mengeringkan rambutnya. Tak hanya itu, Sulai juga mengatakan jika ia akan selalu menemani Sichuan dan menyembuhkan luka yang ada di hatinya. Kemudian Sulai pun sudah berada di rumah. Ia sedang menerima telepon dari Sichuan. Ternyata Sichuan merindukan Sulai. Mereka pun terlihat sangat bucin sekali. Tak hanya itu, Sichuan akhirnya membantu Sulai mengerjakan pekerjaannya. Keesokan harinya, telepon mereka masih belum berakhir. Saat itu, Sulai merasa sangat bahagia karena Sichuan sudah membantu dan menemaninya yang sedang lembur bekerja. Tak berselang lama, Sulai dihubungi oleh sekretaris dari perusahaan TC. CEO perusahaan tersebut memintanya untuk bertemu. Kemudian Sulai sudah berada di perusahaan tersebut. Ia langsung disambut oleh CEO perusahaan itu. Namun Sulai terlihat sangat tidak menyukai CEO tersebut. Saat itu terjadi sedikit perdebatan di antara mereka. Karena Sulai percaya jika produk kulkas portable milik perusahaan TC memang bersalah. Sedangkan menurut CEO itu produk mereka sangat aman. Tetapi Sulai tetap tegas jika ia ingin mengungkap kebenaran dengan jelas. Saat itu Sulai sedang bersama Huo. Ia langsung mendapatkan kabar jika ada sesuatu yang terjadi di rumah sakit. Dan Sulai sudah mengira jika semua itu adalah ulah dari perusahaan TC. Ia pun langsung bergegas pergi. Sesampainya di rumah sakit, Sichuan dan Li Fangqi juga ada di sana. Lalu Dr. Zhang memberitahu Sulai apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata orang suruhan dari perusahaan TC melakukan sesuatu.
Sampai akhirnya membuat ibu dari korban kecelakaan mau mengikuti permintaan perusahaan tersebut. Alhasil Sulai pun berusaha membujuk ibu korban. Tak hanya Sulai, Sichuan juga membantu meyakinkan ibu korban itu jika masalah ini akan diselesaikan dengan baik. Bahkan Sulai akan sangat bertanggung jawab untuk mengungkap kebenaran. Akhirnya ibu korban pun menyetujui dan yakin kepada Sulai. Setelah itu Sulai dan Sichuan pun berpisah dan kembali ke rumah masing-masing. Namun sesampainya di rumah, Sulai malah mendapati rumahnya yang sudah acak-acakan. Alhasil ia langsung memberitahu Sichuan. Tak berselang lama, Sichuan dan pihak kepolisian sudah tiba di sana. Sulai langsung berpikir jika semua itu adalah ulah Sun Lei, CEO perusahaan TC. Akhirnya untuk sementara waktu, Sichuan membawa Sulai tinggal di rumahnya. Saat itu Sichuan sudah akan kembali ke kantor, tetapi Sulai memintanya untuk tinggal di sana bersama dirinya. Alhasil Sichuan pun bersedia dan ia menyiapkan tempat tidur di ruangan tamu karena hanya ada satu kamar tidur. Situasi itu membuat mereka berdua terlihat sangat gugup sampai akhirnya mereka sama-sama tidak bisa tertidur. Saat itu Sulai sedang takut karena kegelapan. Alhasil Sichuan memberikannya sebuah lilin agar Sulai tidak lagi merasa takut. Lalu mereka pun kembali untuk tidur masing-masing. Namun tiba-tiba Sulai menghampiri Sichuan. Sichuan yang menyadari hal itu langsung berpura-pura tidur. Sulai terus memandangi wajah Sichuan sampai akhirnya Sichuan terbangun. Alhasil Sulai menjadi sangat malu dan ingin beranjak pergi. Tetapi Sichuan malah menarik Sulai lalu memeluknya sampai tertidur lelap. Keesokan harinya tiba-tiba kakek Sichuan berkunjung ke rumah dan ia langsung memergoki mereka berdua. Hal itu disadari oleh Sichuan yang akhirnya membuat Sichuan dan Sulai langsung terbangun. Kakek Sichuan pun bersikap sangat dingin kepada mereka berdua. Tetapi kakek Sichuan meminta mereka untuk datang makan malam ke rumahnya. Situasi itu membuat Sulai overthinking apakah kakek Sichuan akan memiliki kesan buruk pada Sulai. Sampai akhirnya Sulai kepo apa yang dikatakan Sichuan pada kakek perihal dirinya. Tetapi Sichuan malah merahasiakan itu. Alhasil Sulai menjadi ngambek kepadanya. Sichuan mengakui jika ia pernah mengatakan pada kakek jika ia menyukai Sulai. Hal itu pun membuat Sulai kegirangan, namun ia sedikit gengsi untuk memperlihatkannya. Kemudian Sulai bertemu dengan ketua tim. Ia memberitahu kerusuhan yang terjadi di rumahnya, bahkan ada data yang hilang. Tetapi hal itu tidak membuat Sulai takut. Ia akan tetap berusaha mendapatkan kebenaran. Di malam hari akhirnya Sulai dan Sichuan makan malam bersama kakek. Kali ini kakek sudah bersikap baik dengan Sulai, bahkan mereka sudah terlihat akrab. Tak hanya itu, kakek juga menanyakan kapan mereka berdua akan menikah. Hal itu membuat Sulai terkejut sampai hampir tersedak. Kakek sangat berharap mereka akan segera menikah. Setelah itu Sichuan membawa Sulai melihat ruang baca kakek. Di sana Sichuan meminta maaf atas perkataan kakek yang kurang berkenan di hati. Tetapi Sulai memaklumi semua itu. Lalu Sulai tidak sengaja melihat piano. Ternyata Sulai bisa memainkannya karena di waktu kecil ia pernah belajar piano. Saat Sulai memainkan piano, Sichuan menjadi teringat ketika ibunya memainkan piano. Bahkan ia juga mengingat ketika gadis kecil di masa lalunya memainkan piano. Tak hanya itu, Sichuan juga bisa memainkan piano dengan musik yang sama seperti Sulai. Ternyata guru yang dimaksud Sulai adalah ibu Sichuan dan gadis kecil itu juga Sulai. 这是我老师自己做的曲子。教你弹琴的老师是不是姓胡？她是我妈。原来我们很早就相遇了。 Di perjalanan pulang, Sichuan memberitahu Sulai jika kakek sangat menyukai Sulai. Sichuan juga tidak akan membiarkan Sulai pergi dari hidupnya. Sesampainya di rumah, mereka tidur berpisah, tetapi di satu kamar yang sama. Saat itu, Sulai kepo apakah ia cinta pertama Sichuan. Ternyata benar, mereka sama-sama menjadi cinta pertama.
Keesokan harinya, si Chuan sudah bersiap mengantar Sulai pergi bekerja untuk menjalankan tugas. Lalu mereka pun sampai di pabrik perusahaan TC. Di sana mereka mulai memata-matai setiap pergerakan para karyawan. Bahkan mereka juga masuk ke dalam pabrik tersebut untuk mendapatkan bukti akurat. Naasnya mereka ketahuan oleh para penjaga perusahaan tersebut. Alhasil terjadi perkelahian di antara mereka semua. Sampai akhirnya ponsel milik Sulai terjatuh. Bahkan ia juga terluka akibat salah seorang karyawan di sana. Si Chuan yang mengetahui Sulai terluka langsung membalas hal itu dan mereka terus berupaya pergi dari tempat tersebut. Tetapi demi menyelamatkan Sulai, si Chuan harus melawan para karyawan tersebut seorang diri. Sampai akhirnya si Chuan terluka sangat parah. Sulai yang mengetahui hal itu menjadi sangat khawatir. Di saat yang bersamaan, Huo dan Hang Fang juga ada di sana dan membantu mereka berdua untuk membawa si Chuan ke rumah sakit. Di rumah sakit, Dr. Zhang langsung menangani si Chuan. Situasi itu membuat Sulai sangat terpukul. Ia sangat setia menunggu sampai pemeriksaan selesai. Dr. Zhang langsung memberitahu Sulai hasil pemeriksaan. Beruntung tidak terjadi hal yang parah pada si Chuan. Namun hal itu tetap masih membuat Sulai sangat mengkhawatirkan si Chuan. Keesokan harinya, si Chuan sudah tersadar. Ia melihat Sulai yang sedang tertidur di sampingnya. Si Chuan pun langsung menyentuhnya dan membuat Sulai terbangun. Saat itu, si Chuan masih saja mengkhawatirkan Sulai. Bahkan si Chuan merasa jika ia tidak melindungi Sulai dengan baik. Saat itu, Sun Lei menghubungi Xin. Ia meminta Xin untuk melakukan sesuatu. Tetapi Xin tidak menyetujuinya. Alhasil Sun Lei mengancam Xin. Karena ternyata Xin lah yang dengan tega memberitahu jika Sulai dan si Chuan pergi ke pabrik miliknya. Alhasil Sun Lei langsung mengarahkan para karyawannya untuk menghabisi mereka berdua. Di sisi lain, Sulai sedang berada di rumah sakit. Ia sangat setia menemani si Chuan. Bahkan Sulai juga sampai mengerjakan pekerjaan di rumah sakit. Tak hanya itu, si Chuan juga menganggap jika Sulai sudah mengubah pandangannya tentang wartawan. Karena Sulai rela menjadi cahaya kebenaran. Begitu juga dengan Sulai, ia bisa seperti itu karena si Chuan yang selalu membantunya. Lalu Sulai pun mengurus si Chuan dengan sangat baik. Setelah itu Dr. Zhang menemui si Chuan. Ia bertanya apakah si Chuan merasakan beberapa keluhan karena si Chuan harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan kondisi kesehatannya. Kemudian tiba-tiba Sulai berada di ruangan si Chuan, padahal jadwal untuk menjenguk sudah berakhir. Tetapi Sulai tetap ingin berada di sana menemani si Chuan. Tak berselang lama ada seorang suster yang masuk untuk mengecek. Alhasil Sulai harus naik ke kasur si Chuan dan ia langsung memeluknya. Akhirnya mereka pun tertidur dengan posisi seperti itu. Keesokan harinya Zhang Yang dan Liu Xi sedang ingin menjenguk si Chuan. Tetapi mereka sangat terkejut ketika melihat ada kaki seorang gadis di kasur si Chuan. Ternyata gadis itu adalah Sulai. Alhasil Sulai dan si Chuan menjadi sangat malu. Begitu juga kedua anggota si Chuan yang langsung terburu-buru pergi. Di sisi lain, Sulai sedang berada di kantornya. Ia sudah menyelesaikan sebuah berita mengenai perusahaan TC. Saat itu, Sulai merasa curiga pada Xin karena ia mengetahui apa yang Sulai selidiki. Setelah itu, Sulai dan para rekannya sedang mengadakan rapat. Di sana, pekerjaan Sulai sangat diapresiasi oleh ketua tim. Lalu ada sesuatu yang aneh dari Xin karena kali ini ia mengusulkan sebuah saran yang baik. Kemudian Sulai dihubungi oleh Huo. Huo berniat ingin mengajak Sulai untuk makan bersama, tetapi Sulai menolaknya karena ia akan merawat si Chuan. Setelah itu Sulai memberitahu si Chuan jika ia sudah akan sampai di sana. Mengetahui hal itu membuat si Chuan terbangun karena ingin menyambut Sulai. Tetapi ketika si Chuan baru keluar dari lift, kaki kirinya terasa sangat kram. Alhasil ia harus bersembunyi agar Sulai tidak mengetahuinya. Tetapi Dr. Zhang mengetahui hal tersebut. 你怎么下来了？腿没事吧？
Ketika Sulai berada di kamar, ia mendapati Sichuan yang tidak ada di kamar. Tak berselang lama, Sichuan kembali ke ruangan tersebut bersama Dr. Zhang dan ia beralasan jika mereka baru siap menjalani pemeriksaan. Tak hanya itu, Sichuan juga berbohong perihal hasil pemeriksaannya. Lalu, Sulai memberikan kabar yang baik jika berita yang ia buat sangat memuaskan. Di malam hari, Sulai terus saja bekerja sembari menemani Sichuan. Lalu karena jam menjenguk sudah berakhir, alhasil Sichuan meminta Sulai untuk pulang. Tetapi Sulai langsung berada di pelukan Sichuan. Sulai juga memberikan semangat kepada Sichuan bahwa dirinya akan segera pulih. Setelah Sulai pulang, Dr. Zhang masuk ke ruangan Sichuan. Ia melarang Sichuan untuk banyak bergerak karena hasil pemeriksaan menunjukkan hasil yang sangat serius pada kaki kiri Sichuan. Bahkan harus segera dioperasi. Mengetahui hal itu, Sichuan langsung meminta Dr. Zhang untuk merahasiakannya dari Sulai. Karena ia tidak ingin Sulai khawatir. Mengetahui hal itu, Sichuan langsung meminta Dr. Zhang untuk merahasiakannya dari Sulai. Karena ia tidak ingin Sulai khawatir, Dr. Zhang menyetujui permintaan Sichuan, tetapi itu bukanlah sesuatu yang baik. Keesokan harinya, Sulai kembali rapat dengan para rekan kerjanya. Namun kali ini Sin mengubah suasana yang ada di sana. Karena ia memberikan kabar buruk dengan sebuah rekaman audio Huo. Ternyata Huo juga ada di balik masalah yang sedang terjadi. Alhasil Sulai langsung mengkhawatirkan Huo, karena ia percaya bahwa Huo tidak akan melakukan hal yang tidak baik. Akhirnya, Sulai mendapatkan telepon dari Huo. Saat itu, Sulai sangat ingin membantu Huo, tetapi Huo meyakinkan Sulai bahwa masalah itu akan ia atasi. Kemudian Sulai kembali menjenguk Sichuan, tetapi kali ini ada yang berbeda dengan Sichuan, karena ia terus saja termenung. Tetapi Sichuan terus menutupi hal yang sebenarnya dari Sulai. Tak hanya itu, pada saat Sulai tidak sengaja menumpahkan air panas di kaki kiri Sichuan, ia sudah mati rasa dan sama sekali tidak kesakitan. Setelah itu, Sichuan menemui Dr. Zhang. Ia memberitahu jika kaki kirinya sudah mati rasa. Alhasil Dr. Zhang memberitahu hal terburuk yang bisa saja terjadi, yaitu Sichuan akan cacat dan tidak akan sembuh. 我的腿今天好像没有知觉了，最坏的情况会是什么？残疾。 Saat itu, di rumah sakit, Sichuan memaksakan untuk berjalan tanpa menggunakan tongkat. Namun ia benar-benar sudah tidak bisa berjalan normal. Di sisi lain, Sulai terlihat sangat mengkhawatirkan Sichuan karena Sichuan yang tidak memberikan kabar apapun. Lagi-lagi, Sin membuat Sulai sangat geram sampai akhirnya ia mengancam Sin untuk tidak bertingkah kepadanya. Setelah itu, Sulai pun pergi ke rumah sakit. Ia membawakan makanan untuk Sichuan. Namun sikap Sichuan berbeda dari biasanya. Ia seperti tidak bersemangat sama sekali. Di saat yang bersamaan, ibu Sulai menelpon Sulai. Lalu ibunya menanyakan kapan Sulai akan memiliki pasangan. Bahkan ibunya juga menginginkan Sulai mendapatkan pasangan yang sehat jasmani dan yang lainnya. Hal itu pun didengar oleh Sichuan. Alhasil Sichuan semakin termenung. Sikap Sichuan tersebut akhirnya disadari Sulai, tetapi Sichuan membenarkan perkataan ibu Sulai dan Sichuan juga mengatakan bahwa ia bukanlah pilihan terbaik untuk Sulai. Tak hanya itu, Sichuan mengaku jika Sulai juga bukan pilihan terbaiknya. Mengetahui hal itu membuat Sulai menjadi sangat terpukul. Padahal hal tersebut dilakukan Sichuan karena ia yang mengetahui bahwa dirinya akan hidup dengan kecacatan. 我的工作性质，时间不稳定，假期不稳定，而你也不是我的最佳选择。 Kemudian Sulai bertemu dengan Hang Fang. Ia menceritakan hal yang sedang terjadi antara dirinya dan Sichuan. Keesokan harinya, di rumah sakit, Huo menjenguk Sichuan. Ternyata tujuan Huo adalah untuk meminta Sichuan agar segera meninggalkan Sulai, karena ia yang akan melindungi dan peduli pada Sulai. Dan dengan kondisi Sichuan yang memprihatinkan, bagaimana Sichuan bisa menjaga Sulai? Mendengar hal itu akhirnya membuat Sichuan bersedia untuk mundur. Karena apa yang dikatakan Huo benar, Sichuan tidak bisa melindungi Sulai dengan keadaan seperti itu. Keputusan itu membuat Sichuan terlihat sangat-sangat hancur. Di sisi lain, Sulai sedang memasak dan tak sengaja ia terluka. Alhasil Sulai langsung mengobatinya. Ia kembali menemukan obat yang pernah diberikan Sichuan. Ternyata Sulai sedang memasak makanan untuk Sichuan. Sulai juga memberikan sebuah surat bahwa ia tidak akan pernah menyerah untuk hubungan mereka.
Kemudian Sulai ke rumah sakit untuk mengantarkan makanan itu. Tetapi si Chuan sama sekali tidak ingin menerima tamu, termasuk Sulai. Alhasil ia hanya meletakkan makanan itu di depan pintu kamar. Dr. Zhang yang melihat itu langsung memberikan makanan Sulai pada si Chuan. Setelah itu, para anggota si Chuan datang menjenguk si Chuan. Mereka membantu si Chuan sedikit tersenyum. Namun si Chuan sudah memberikan beberapa amanah kepada mereka. Hal itu membuat si Chuan seperti tidak akan kembali bersama mereka. Kemudian hujan turun dengan sangat deras. Si Chuan langsung mengkhawatirkan Sulai karena Sulai sangat takut dengan hujan dan petir. Si Chuan juga mengetahui jika Sulai masih ada di lobi rumah sakit. Alhasil si Chuan langsung menemuinya. Tetapi si Chuan tetap bersikap sangat dingin pada Sulai. Berbeda dengan Sulai, ia sangat berusaha agar hubungan mereka kembali membaik. 分手吧。 Saat itu si Chuan langsung meminta putus pada Sulai. Namun Sulai sangat tidak terima hal tersebut. Bahkan Sulai rela berada di derasnya hujan agar si Chuan menarik ucapannya. Tetapi si Chuan berusaha keras tetap berdiri di keputusannya. Namun si Chuan tetap mengingat kenangan bersama Sulai. Ia juga sangat terpukul melihat pengorbanan Sulai. Hanya itulah yang bisa si Chuan lakukan agar Sulai bisa hidup dengan baik. Si Chuan juga menghubungi Huo untuk melindungi Sulai, tetapi Sulai tetap ingin bertahan di sana karena ia yakin bahwa si Chuan sangat peduli padanya. Melihat kondisi Sulai membuat si Chuan semakin hancur. Setelah itu keadaan si Chuan sangat buruk, bahkan ia sudah tidak sadarkan diri. Di sisi lain, Huo membawa Sulai kembali ke rumahnya. Tetapi Sulai seperti tidak mempedulikan Huo sama sekali. Bahkan Huo rela berada di luar rumah Sulai sampai pagi hari. Lalu Huo juga kembali menemani Sulai karena ia memang sangat mengkhawatirkan keadaan Sulai. Namun perasaan Sulai sedang sangat hancur, bahkan ia makan sambil menangis memikirkan si Chuan dan hubungan mereka. Di rumah sakit, Dr. Zhang sedang mencoba membuat si Chuan memahami dampak yang bisa saja terjadi pada kesehatannya dari apa yang ia lakukan. Tetapi si Chuan malah merasa jika pengobatan itu hanya percuma. Mendengar hal itu membuat Dr. Zhang marah karena si Chuan sudah akan menyerah. Tak berselang lama, kakek si Chuan juga ada di sana. Ia sangat marah karena si Chuan tidak memberitahu apa yang terjadi padanya. Kakek yang mengetahui kaki si Chuan terluka parah merasa sangat khawatir pada cucunya itu. Tetapi ia terus menyemangati si Chuan. Tak hanya itu, kakek juga baru mengetahui jika si Chuan dan Sulai sudah putus. Semua itu terjadi karena si Chuan merasa bahwa ia sangat tidak berguna dengan kondisinya yang sekarang ini. Mendengar hal itu membuat kakek sangat sedih. Di sisi lain, Sulai sedang rapat bersama para rekan kerjanya. Namun sikapnya saat itu sangat berbeda dari biasanya. Ia terlihat sangat tidak bersemangat. Lalu ia melihat layar komputer miliknya yang terpampang jelas foto si Chuan. Namun Sulai sudah bisa mengganti foto tersebut. Ia juga mulai menjalani hari-hari seperti biasanya dan mencoba menerima kenyataan. Tetapi bayangan si Chuan tetap ada di hati dan pikirannya. Begitu juga dengan si Chuan yang masih mengingat Sulai. Keesokan harinya, Sulai sedang menunggu bos untuk pergi bekerja. Tetapi ia sedang tidak enak badan. Alhasil, Sulai jatuh pingsan saat tersenggol oleh penumpang lain. Akhirnya Sulai langsung dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, tak sengaja si Chuan melihat Sulai yang sudah tidak sadarkan diri. Ia langsung menjadi sangat khawatir. Bahkan tanpa berpikir panjang, si Chuan menemani Sulai yang terbaring lemah. Tetapi saat Sulai terbangun, si Chuan sudah tidak ada di sana. Namun, Sulai seperti merasakan genggaman si Chuan. Alhasil, Sulai langsung keluar dari rumah sakit tersebut dan si Chuan terus mengikutinya dari kejauhan. Kemudian saat Sulai berada di rumah, ia kembali mengingat kenangan bersama si Chuan. Namun ia baru menyadari jika ada sesuatu dengan luka kaki si Chuan. Setelah itu, Sulai menghubungi Dr. Zhang dan Dr. Zhang pun mengajak Sulai untuk pergi ke klub malam. Di sana Dr. Zhang mengajak Sulai bersenang-senang. Padahal Sulai ingin mengetahui perihal kesehatan si Chuan. Alhasil mereka berdua menjadi mabuk karena terlalu banyak minum alkohol. Tetapi usaha mereka itu tetap membuat Sulai mengingat si Chuan. Ia sangat merindukan si Chuan. Dr. Zhang yang melihat keadaan Sulai membantu menenangkannya.
Tak disangka, Dr. Zhang membawa Sulai bertemu dengan si Chuan. Dalam keadaan mabuk, Sulai sampai tidak bisa mengontrol dirinya. Sulai memang benar-benar sangat merindukan si Chuan, namun ia bertingkah sangat lucu ketika mabuk. Tak hanya itu, Sulai juga meminta agar mereka kembali bersama. Tak berselang lama, akhirnya Sulai tertidur di pelukan si Chuan. 金世川，不要放弃我好不好？ Keesokan harinya, Sulai baru terbangun. Ia baru menyadari jika saat itu ia sedang berada di ruang inap si Chuan dan hal lain yang terjadi di malam itu. Dengan sedikit gengsi, Sulai pun meninggalkan si Chuan. Ia juga sangat jutek pada si Chuan. Saat itu, si Chuan kembali mengingat apa yang dikatakan Sulai kepadanya. Hal itu membuat si Chuan menjadi bimbang. Kemudian Dr. Zhang menemui si Chuan untuk memberitahu perihal operasi yang akan dilakukan untuknya. Tetapi si Chuan terlihat sangat tidak bersemangat. Di sisi lain, Sulai mengunjungi Ping An. Hal itu membuat Ping An menjadi sangat senang. Tak hanya itu, anggota si Chuan juga menyambutnya dengan sangat baik. Setelah itu, Sulai menghubungi Dr. Zhang untuk mengajaknya bertemu membicarakan si Chuan. Namun, hal buruk terjadi kepada Sulai. Ia dibuat pingsan oleh seseorang. Lalu ia dibawa pergi oleh orang tersebut. Ping An yang merasakan hal buruk terjadi pada Sulai langsung berusaha keluar dari kandangnya. Benar saja, ternyata Sulai sedang disekap oleh Sun Lei. Hal itu disebabkan ulah Sulai yang membuat Sun Lei kehilangan segalanya. Tak hanya Sulai, ternyata Sun Lei juga sangat dendam pada Huo. Alhasil Sun Lei berusaha menghancurkan mereka berdua. Saat itu, Sulai berusaha keras agar ia bisa mendapat pertolongan. Namun usahanya malah diketahui oleh anak buah Sun Lei. Alhasil, Sulai malah mendapatkan siksaan sampai membuatnya tak sadarkan diri. Di sisi lain, Li Fangqi dan si Chuan sedang merasa ada sesuatu yang terjadi pada Sulai karena mereka mendapatkan telepon darurat dari Sulai. Pada scene yang berbeda, Huo sudah tiba di tempat yang sama seperti Sulai. Namun ia sudah langsung dihabisi oleh anak buah Sun Lei. Tak hanya itu, Sun Lei juga mengatakan apa yang membuatnya seperti itu. Bahkan ia sudah menyembunyikan Sulai di tempat yang tidak diketahui siapapun. Sun Lei juga memasang bom di tubuh Sulai. Demi Sulai, Huo rela dipukuli habis-habisan. Namun bom di tubuh Sulai sudah aktif. Sementara itu, Ping An berhasil menemukan keberadaan Sulai. Tetapi ia tidak bisa meraih Sulai. Tak berselang lama, akhirnya si Chuan datang membantu Huo. Dengan kakinya yang terluka, ia langsung berusaha menolong Sulai. Beruntung Ping An ada di sana membantu si Chuan. Ping An menunjukkan keberadaan Sulai. Saat itu dengan semua upaya yang dilakukan si Chuan dan melawan rasa sakitnya, ia berhasil menyelamatkan Sulai. Namun hal buruk malah terjadi pada si Chuan karena ia tidak sadarkan diri. Akhirnya si Chuan dilarikan ke rumah sakit. Di sanalah Sulai baru mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada si Chuan. Ternyata luka di kakinya sangatlah parah dan ia harus menjalani operasi. Mengetahui hal itu membuat Sulai sangat sedih. Tetapi si Chuan sudah memiliki semangat untuk sembuh karena semua itu ia lakukan untuk Sulai. Kemudian setelah operasi selesai, si Chuan masih belum sadarkan diri. Beruntung operasi si Chuan berhasil. Saat itu Dr. Zhang memberitahu semua hal yang disembunyikan si Chuan dari Sulai selama ini. Namun satu hal yang harus Sulai ketahui jika si Chuan benar-benar sangat mencintainya. Keesokan harinya Sulai menemui ketua tim dan memberikan bukti kejahatan Xin. Akhirnya Xin mendapatkan ganjaran atas apa yang ia lakukan. Setelah itu, Sulai kembali ke rumah sakit untuk menemani si Chuan. Ia terus saja memandangi wajah si Chuan. Tak berselang lama, suster masuk ke ruangan tersebut. Ia meminta tolong agar Sulai membantu si Chuan melepaskan celananya, karena suster akan memberikan si Chuan obat. Hal itu membuat si Chuan dan Sulai menjadi sangat malu, sampai akhirnya si Chuan berusaha membuka celananya seorang diri. Namun si Chuan sangat kesusahan. Alhasil, Sulai pun memaksa untuk membantu si Chuan. Tetapi hal itu malah dipergoki oleh Li Fangqi dan Zhang Yang, yang akhirnya membuat mereka menjadi sangat terkejut. Kemudian si Chuan menjelaskan pada mereka berdua agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Setelah selesai, Sulai kembali ke ruangan Sichuan. Saat itu, Sulai baru mengetahui jika Huo juga terluka akibat Sun Le. Lalu, tak sengaja Sulai bertemu dengan Hang Fang, dan akhirnya Sulai tahu kondisi Huo yang sebenarnya. Saat itu, akhirnya Sulai bertemu dengan Huo. Sulai sangat sedih melihat kondisi Huo, karena ia juga terluka sebab menolong Sulai. Tak hanya itu, Huo juga baru mengetahui jika Sichuan lah yang memberitahu Sulai jika Huo juga terluka sama seperti Sichuan. Kemudian Sulai kembali ke ruangan Sichuan. Ia membawa Sichuan untuk pergi ke suatu tempat. Ternyata Sulai membawa ke tempat di mana mereka pertama kali bertemu sewaktu kecil. Di sana Sulai kembali memainkan piano untuk Sichuan. Alhasil membuat Sichuan terus memandanginya. Tak berhenti di sana, Sulai kembali mempertanyakan perihal hubungan mereka. Namun Sichuan tetap ingin berjarak dengannya karena kondisi yang sedang Sichuan alami. Tetapi Sulai bersedia untuk terus menemani Sichuan dalam keadaan apapun. Mendengar hal tersebut membuat Sichuan menatap Sulai sembari tersenyum. Di malam hari, Sichuan mengirim pesan untuk Sulai. Mereka saling merindukan satu sama lain. Ternyata hubungan mereka pun sudah kembali membaik. Keesokan harinya, Sichuan sedang berlatih berjalan agar bisa kembali normal. Namun ia terlihat sangat tidak bersemangat. Sampai akhirnya Sulai menyemangati Sichuan dari sebuah pesan. Hal itu membuat Sichuan benar-benar langsung bersemangat. Setelah itu, Sulai pun menemani Sichuan berlatih berjalan di taman rumah sakit. Syukur saat itu Sichuan sudah bisa berjalan tanpa menggunakan tongkat atau bantuan yang lain. Perkembangan itu membuat Sulai sangat senang, begitu juga dengan Sichuan. Alhasil Sulai langsung berlari memeluk Sichuan. Kemudian Sulai pun kembali ke kantornya. Ketika ia baru saja keluar dari gedung itu, ternyata Huo sudah menunggu Sulai. Huo ingin mengajak Sulai untuk mengunjungi orang tua Sulai. Ketika di perjalanan, Sulai memperlihatkan keromantisan antara dirinya dengan Sichuan. Hal itu membuat Huo menjadi cemburu. Sesampainya di rumah, Huo dan Sulai langsung disambut oleh orang tua Sulai. Lalu saat mereka sedang makan bersama, tiba-tiba ibu Sulai menginginkan Sulai dan Huo menjadi sepasang kekasih. Hal itu membuat Sulai sedikit kesal. Ditambah lagi mereka berdua sudah berjanji untuk selalu menjadi teman baik. Lalu lagi-lagi orang tua Sulai terus bertengkar di hadapan mereka. Hal itu membuat Sulai tidak tahan dan langsung pergi meninggalkan mereka semua. Setelah itu, Sulai pergi ke rumah sakit untuk menemani Sichuan. Dengan keadaan murung, Sulai langsung memeluk Sichuan. Ia juga menceritakan apa yang sedang terjadi. Mendengar hal itu membuat Sichuan terus menyemangati Sulai dan bersyukur dengan apa yang masih ia miliki. Tak berhenti di sana, Sulai pun membuat Sichuan sampai terjatuh di kasur. Keesokan harinya, Sichuan terus memandangi Sulai yang masih tertidur. Lalu Sichuan juga sampai mengikat rambut Sulai. Hal itu membuat Sulai menjadi malu-malu. Kemudian mereka juga asik bersenda gurau, sampai mereka tidak menyadari jika Dr. Zhang juga ada di sana. Tak berselang lama, Li Fangqilah yang akhirnya memergoki kebersamaan Sulai dan Sichuan, sampai akhirnya membuat mereka menjadi salah tingkah. Hal lucu pun terjadi ketika Sichuan lupa jika mereka sedang berada di rumah sakit. Tetapi Sichuan malah bersikap seolah sedang berada di kantor pemadam kebakaran. Kemudian Sichuan dan Sulai sedang menunggu hasil pemeriksaan terakhir. Sulai terlihat sangat khawatir. Alhasil Sichuan pun langsung mencoba menenangkannya. Lalu Dr. Zhang memberikan kabar baik kepada mereka berdua jika Sichuan sudah sembuh total. Mendengar hal itu membuat Sulai sangat gembira dan langsung memeluk Sichuan. Tak hanya itu, Sichuan pun akhirnya memberitahu Dr. Zhang kebenaran yang selama ini membuat Dr. Zhang membenci Sichuan. Jika yang terjadi di masa lalu adalah keinginan Fang Hua, karena Fang Hua sangat mencintai Dr. Zhang. 当时我拦着你，是他不想让你看到他最后的样子。那个时候，他身上烧伤的面积已经达到80%。
Setelah itu akhirnya si Chuan sudah kembali beraktivitas di kantor pemadam kebakaran. Ia langsung disambut Ping An dan juga rekan kerjanya yang sangat bahagia karena si Chuan telah kembali. Begitu juga dengan atasan si Chuan, bahkan atasan si Chuan sangat mendukung hubungan Sulai dan si Chuan. Karena Sulai sudah sangat setia menemani si Chuan dalam keadaan apapun. Lalu si Chuan menghubungi Sulai, ia mengajak Sulai untuk berkencan. Ternyata kencan mereka kali ini ditemani oleh Ping An. Di pantai yang sangat indah, si Chuan mengatakan jika ia akan terus semangat bekerja. Bahkan Sulai juga menjadi salah satu alasan si Chuan untuk menjaga dan peduli pada dirinya sendiri karena si Chuan ingin terus bisa melindungi Sulai. Lalu pada saat si Chuan sedang ingin menyatakan sesuatu, Sulai dengan cepat langsung menjawab jika ia bersedia dan juga mencium si Chuan. Di malam hari, si Chuan sudah bersikap sangat bucin pada Sulai. Bahkan itu kali pertama ia jatuh cinta sangat dalam dengan seorang gadis. Namun kebucinannya itu malah dipergoki oleh para rekan kerjanya. Alhasil, si Chuan menjadi sangat malu dan salah tingkah. Rekan kerjanya pun terus saja menertawai si Chuan, sampai akhirnya si Chuan mengakui jika ia dan Sulai sudah resmi berpacaran. Saat itu, Sulai bertemu dengan Hang Fang. Ia menceritakan pada Hang Fang jika dirinya dan si Chuan sudah berbaikan. Bahkan Sulai juga hanya menginginkan si Chuan untuk menjadi suaminya. Ternyata perbincangan mereka itu diketahui oleh Huo yang juga berada di lantai 2 tempat tersebut. Alhasil hal itu membuat ia menjadi sangat terpukul. Beberapa hari kemudian, Sulai mendapat kabar dari Hang Fang jika Huo seperti sedang tidak baik-baik saja. Alhasil Sulai pun menjadi khawatir dan mencoba memastikan bagaimana keadaan teman baiknya itu. Sampai ketika Sulai tiba di rumah Huo, Sulai pun menghubungi si Chuan untuk memberitahu jika ia sedang berada di rumah Huo untuk memastikan apakah Huo baik-baik saja. Di sisi lain, Huo sedang mabuk. Tak disengaja, Yu Shishi juga ada di sana. Alhasil, Yu Shishi lah yang mengantarkan Huo untuk pulang ke rumah. Namun, sesampainya di rumah, Huo malah melihat Sulai yang sedang menunggu di depan rumahnya. Alhasil, dengan terpaksa, Huo berakting mencium Yu Shishi agar Sulai merasa tenang dan tidak mengkhawatirkan dirinya. Tetapi, ciuman itu malah membuat Yu Shishi kegeeran. Sesampainya Sulai di halaman rumah, si Chuan pun menghampiri Sulai. Saat itu si Chuan ingin mengetahui bagaimana keadaan di rumah Huo. Sulai pun menjelaskan jika semuanya baik-baik saja, sebab Huo sudah bersama Yu Shishi. Tak hanya itu, Sulai juga menjahili si Chuan dengan mengatakan jika sebenarnya si Chuan sedang cemburu. Namun si Chuan gengsi untuk mengakuinya. Alhasil si Chuan langsung memeluk Sulai. Begitu juga Sulai yang memberikan sebuah kecupan untuk si Chuan. Sulai merasa sangat bahagia atas apa yang sudah dilakukan si Chuan untuk dirinya. Keesokan harinya, Huo mengajak Sulai dan si Chuan untuk makan bersamanya. Tak hanya mereka, Huo juga mengajak Yu Shishi untuk kembali berakting di hadapan mereka berdua sebagai pasangannya. Di malam hari, akhirnya mereka pun berkumpul bersama. Namun di sana, Huo malah memperlihatkan betapa ia sangat menyukai Sulai karena ia terus-terusan memberikan perhatian pada Sulai. Si Chuan terlihat sangat tidak menyukai hal itu. Alhasil Yu Shishi melakukan sesuatu yang akhirnya membuat Yu Shishi bisa memberitahu Sulai kebenarannya jika Huo dan Yu Shishi hanya menjalani hubungan palsu. Mengetahui hal itu membuat Sulai terkejut dan sangat kecewa. Lalu Sulai dan si Chuan pun pulang lebih dulu. Saat itu Sulai memberitahu si Chuan jika ternyata Huo hanya berpura-pura berhubungan dengan Yu Shishi. Tak berhenti di sana, si Chuan juga memberitahukan semuanya jika sebelum ini si Chuan pernah menitipkan Sulai pada Huo karena si Chuan yang kemungkinan besar akan cacat. Mengetahui hal itu membuat Sulai sangat marah. Ia kecewa dengan apa yang dilakukan si Chuan. Padahal Sulai sangat menerima bagaimanapun keadaan si Chuan. Akhirnya Sulai pun pergi meninggalkan si Chuan. Tetapi si Chuan terus saja mengikuti Sulai sampai akhirnya Sulai meminta si Chuan untuk meninggalkan dirinya seorang diri. Ia juga sudah tidak menerima penjelasan apapun dari si Chuan.
Sesampainya si Chuan di kamar, ia mencoba menghubungi Sulai untuk meminta maaf. Tetapi Sulai sudah memblokir nomornya. Hal itu membuat si Chuan panik dan ia langsung memberitahu Li Fangqi. Tak hanya si Chuan yang kalang kabut, rekan kerjanya juga merasakan hal yang sama. Mereka juga terbebani akan apa yang sedang dialami kaptennya itu. Keesokan harinya, si Chuan sudah menunggu Sulai. Ia terus berusaha membujuk Sulai sampai mengikuti Sulai yang akan pergi bekerja. Di dalam bus ada beberapa orang yang bersikap aneh sampai akhirnya membuat si Chuan harus terus melindungi Sulai. Namun Sulai selalu menolak bantuan si Chuan. 挤呀，没办法。 Sampai akhirnya Sulai pun mengetahui jika orang-orang tersebut adalah rekan kerja si Chuan yang sengaja melakukan hal itu. Alhasil Sulai meminta si Chuan dan semua rekan kerjanya untuk turun dari bus. Tetapi Sulai juga merasa bahagia akan usaha yang dilakukan si Chuan itu. Saat itu Sulai terus tersenyum saat melihat si Chuan dan rekan kerjanya berlari melewati bus yang Sulai tumpangi. Sesampainya si Chuan di halaman kandang anjing pelacak, ia terlihat sedang sangat galau, namun Ping An selalu setia menemani si Chuan. Bahkan berkat Ping An lah si Chuan mendapatkan ide untuk membujuk Sulai. Di sisi lain, Sulai sedang sibuk dengan pekerjaannya. Tak berselang lama, tiba-tiba Ping An datang dengan membawa sebuah surat beserta balon yang terikat di tubuhnya. Ternyata semua itu direncanakan oleh si Chuan. Ia memberikan Sulai sebuah surat berisi permintaan maaf, seperti yang pernah Sulai lakukan. Hal itu sempat membuat Sulai tersenyum saat membaca isi surat tersebut. Sementara itu, si Chuan sudah menunggu di luar gedung, namun ia malah mendapatkan balasan surat kosong. Tak berselang lama, si Chuan mendapatkan sebuah pesan dari Sulai. Isi pesan tersebut memang tidak terlalu baik, tetapi setidaknya Sulai sudah tidak lagi memblokir nomor si Chuan. Tak hanya si Chuan yang merasa senang, para rekan kerjanya juga merasakan hal yang sama. Keesokan harinya, si Chuan kembali berusaha membuat Sulai memaafkan dirinya. Kali ini, ia rela berubah menjadi badut dan menari-nari di hadapan Sulai. Akhirnya usaha si Chuan itu pun sedikit membuahkan hasil. Sulai terlihat sangat bahagia menari bersamanya. Beberapa hari kemudian, si Chuan sedang makan bersama rekan kerjanya. Saat itu, ia terus saja mengecek notif yang masuk ke ponselnya. Ia sangat menunggu balasan pesan dari Sulai. Akhirnya, si Chuan mengirim pesan terakhirnya dengan mengajak Sulai untuk bertemu. Hal itu langsung membuat Sulai tersenyum bahagia dan bergegas untuk bersiap-siap. Di malam hari saat itu, Sulai sedang dalam perjalanan. Ia mendengarkan sebuah berita kebakaran. Hal itu langsung membuat Sulai merasa khawatir dengan keadaan si Chuan dan bergegas menuju lokasi kebakaran tersebut. Sesampainya Sulai di sana, ia langsung mencari keberadaan si Chuan. Sulai terlihat sangat mengkhawatirkan si Chuan. Sampai akhirnya Sulai melihat si Chuan yang menghampirinya dengan keadaan selamat. Tanpa berpikir panjang, Sulai juga menghampiri pria yang sangat ia cintai itu dan langsung memeluknya. Si Chuan juga langsung mencium Sulai di hadapan para rekan kerjanya. Akhirnya mereka pun kembali berbaikan. Keesokan harinya, si Chuan sedang melapor kepada pacarnya karena si Chuan tidak ingin membuat Sulai merasa khawatir sebab jika ia akan menghadiri acara seminar dan akan mematikan ponsel. Tak disangka Sulai juga akan menghadiri seminar tersebut untuk menjadi pewawancara acara seminar, dan acara seminar pun berlangsung dengan baik. Saat itu si Chuan mengajak Sulai untuk naik ke atas panggung. Bahkan ia juga memperkenalkan Sulai sebagai istrinya di hadapan semua orang yang ada di sana. Tak hanya itu, si Chuan juga memperlihatkan betapa ia sangat bangga pada Sulai. Di malam hari, si Chuan dan Sulai sedang memasak bersama. Bahkan Sulai dengan sengaja menjahili si Chuan sampai akhirnya membuat mereka kejar-kejaran dan Sulai terjatuh tepat di bawah si Chuan. Tak disangka kejadian itu malah dipergoki oleh kedua orang tua Sulai. Alhasil membuat mereka menjadi salah tingkah. Pada saat itulah akhirnya Sulai memperkenalkan si Chuan kepada orang tuanya. Situasi saat itu menjadi terlihat sangat menegangkan. Alhasil si Chuan pun terburu-buru pergi meninggalkan rumah Sulai. Setelah itu, ibu Sulai langsung tidak menyetujui hubungan mereka dan meminta agar mereka berdua segera putus. Karena si Chuan memiliki pekerjaan yang sangat berbahaya. Namun Sulai langsung menentang permintaan ibunya itu.
Alhasil ayah Sulai langsung menjadi penengah di antara mereka berdua. Sesampainya si Cuan di kantor pemadam kebakaran, ia mendapat telepon dari Sulai. Saat itu Sulai meminta maaf karena sikap ibunya, namun si Cuan memaklumi hal tersebut. Tak hanya itu, Sulai juga memberitahu si Cuan ia diminta untuk makan bersama orang tua Sulai akhir pekan nanti. Informasi itu kembali membuat si Cuan merasa sangat gugup. Alhasil ia pun meminta bantuan dari para rekan kerjanya untuk menyiapkan semua hal. Beberapa hari kemudian, si Cuan sudah hampir berkumpul bersama keluarga Sulai, namun tiba-tiba ia mendapat tugas mendadak dari atasannya. Alhasil si Cuan harus melaksanakan tugas tersebut. Di sisi lain, orang tua Sulai sedang mempersiapkan makan malam untuk mereka semua. Namun tiba-tiba Sulai mendapat telepon dari si Cuan jika ia harus mengadakan rapat mendadak dan akan sedikit terlambat. Benar saja, si Cuan sangat terlambat berkumpul bersama orang tua Sulai. Hal itu membuat ibu Sulai sangat marah dan semakin tidak menyetujui hubungan mereka berdua. Tetapi Sulai terus membela si Cuan serta berusaha membuat ibunya mengerti. Karena situasi tak kunjung membaik, akhirnya Sulai pun memilih untuk pergi. Saat di perjalanan, Sulai menerima telepon dari si Cuan. Si Cuan yang mendengar Sulai sedang tidak baik-baik saja langsung bergegas menemui Sulai. Tak berselang lama, akhirnya si Cuan menemui Sulai dan ia langsung memeluknya. Si Cuan terlihat sangat mengkhawatirkan Sulai. Saat itu si Cuan akan berusaha membuat ibu Sulai merestui hubungan mereka. Keesokan harinya dengan penuh keberanian, si Cuan berkunjung ke rumah orang tua Sulai dan ia ingin meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Namun ibu Sulai langsung menutup pintu rumah mereka. Tetapi hal itu tidak membuat si Cuan patah semangat. Ia terus berdiri di depan pintu tersebut dengan waktu yang sangat lama. Walaupun ibu Sulai sama sekali tidak mempedulikan pengorbanan si Cuan. Hanya ayah Sulai lah yang mengasihani si Cuan. Sampai akhirnya ayah Sulai meminta agar si Cuan pergi dari sana. Dan ayah Sulai meminta si Cuan kembali pada saat ibu Sulai sudah lebih membaik. Setelah itu ayah Sulai mulai mendatangi kantor pemadam kebakaran untuk melihat aktivitas si Cuan. Tak disangka atasan si Cuan juga ada di sana. Alhasil ayah Sulai banyak mengetahui tentang pribadi si Cuan dari atasannya itu. Bahkan ayah Sulai juga baru mengetahui jika si Cuan pernah menyelamatkan anaknya. Alhasil semua itu membuat ayah Sulai yakin jika si Cuan adalah anak yang baik dan mencoba membujuk ibu Sulai agar memberikan kesempatan pada si Cuan. Namun lagi-lagi ibu Sulai tidak setuju karena kejadian di masa lalunya yang membuat ia merasa trauma jika hal itu kembali terjadi pada putrinya. Keesokan harinya Sulai mendapat kabar dari ibunya jika ayahnya tidak pulang ke rumah sebab mereka bertengkar. Benar saja ayah Sulai berada di rumah Sulai. Tak berselang lama akhirnya ibu Sulai juga ada di sana. Namun lagi-lagi mereka kembali bertengkar di hadapan Sulai dan si Cuan. Kali ini ibu Sulai malah menyalahkan si Cuan karena si Cuan sudah menculik suami dan putrinya. Kemudian Sulai pun memilih untuk pergi dari rumah itu bersama si Cuan. Ia tidak ingin melihat orang tuanya terus bertengkar. Bahkan Sulai juga ingin memberikan waktu agar orang tuanya bisa berduaan dan menyelesaikan masalah mereka berdua. Tak hanya itu, akhirnya Sulai meminta untuk tinggal di rumah si Cuan sementara waktu. Setelah itu mereka pun pergi berbelanja untuk keperluan di rumah, lalu mereka pun sampai di rumah. Saat itu mereka terlihat sangat bahagia, sampai ketika malam hari mereka sedang menonton sebuah film yang membuat Sulai sampai menangis. Hal tersebut membuat si Cuan langsung ingin mencium Sulai. Namun ciuman itu gagal karena telepon dari ibu Sulai. Sampai akhirnya membuat mereka salah tingkah. Alhasil Sulai memilih untuk pergi membersihkan diri. Pada saat mereka sudah bersiap untuk tidur, Sulai meminta agar si Cuan menemaninya tidur. 你今晚陪我睡吧，不过你放心，什么都不做，只是抱抱。 Tanpa basa-basi, si Cuan pun langsung menidurkan Sulai di ranjang. Dan keesokan harinya, Huo sedang ingin mengajak Sulai bertemu. Namun ia malah melihat si Cuan yang sudah menunggu Sulai. Dan mereka terlihat sangat romantis. Hal itu membuat Huo terlihat sangat sedih. Saat itu si Cuan sedang membujuk Sulai agar ia mau kembali ke rumah dan berbaikan dengan ibunya.
Si Chuan hanya tidak ingin Ibu Sulai semakin membenci dirinya karena ia telah membawa putrinya pergi. Alhasil Sulai pun menyetujui hal tersebut demi kebaikan hubungan mereka. Keesokan harinya, si Chuan mengantarkan Sulai untuk pulang ke rumah. Sulai juga meminta agar si Chuan memberinya kekuatan. Ternyata kekuatan itu adalah ciuman mereka, sebab Sulai akan kembali menghadapi ibunya. Di rumah, Ibu Sulai masih terus bersikukuh tidak merestui hubungan Sulai dan si Chuan. Sampai akhirnya Sulai memberitahu jika 10 tahun yang lalu si Chuan telah menyelamatkan nyawanya. Hal itu membuat Sulai kembali mengingat kenangan buruk di masa lalu perihal orang tuanya yang terus saja bertengkar dan merusak mentalnya. Karena hal tersebut akhirnya Ibu Sulai mulai sedikit luluh perihal hubungan Sulai dan si Chuan. Di sisi lain, Sulai pergi menemui si Chuan. Saat itu, Sulai memberitahu jika ia masih belum berhasil menjalankan misi mereka agar Ibu Sulai mau merestui hubungan mereka berdua. Sulai malah kembali membuat ibunya marah dan sedih. Mengetahui hal itu membuat si Chuan mencoba untuk menenangkan Sulai lalu memberikan peringatan kepadanya. Setelah itu si Chuan sedang makan malam bersama kakeknya. Lalu ia memberitahu kakek tentang masalah yang sedang ia hadapi. Alhasil kakek si Chuan langsung ingin membantunya. Keesokan harinya kakek si Chuan menemui orang tua Sulai. Di sana kakek si Chuan berusaha membuat Ibu Sulai merestui hubungan Sulai dan si Chuan. Saat itu si Chuan dan rekan kerjanya sedang bermain basket. Tak berselang lama Sulai juga ada di sana. Ternyata Sulai membawa kabar baik untuk si Chuan karena usaha yang dilakukan kakek si Chuan. Akhirnya Ibu Sulai sudah mulai menyetujui hubungan mereka. Hal itu membuat si Chuan merasa sangat senang sampai ia menggendong Sulai. Bahkan ia mengumumkan kabar baik itu kepada para rekan kerjanya. Kemudian si Chuan dan Sulai menemui orang tua Sulai. Namun kali ini si Chuan terlihat sangat gugup. Di rumah si Chuan langsung disambut baik oleh ayah Sulai. Berbeda dengan Ibu Sulai yang masih bersikap sangat dingin pada si Chuan. Namun ayah Sulai terus berusaha membantu agar si Chuan terlihat sangat baik di depan Ibu Sulai. Sampai akhirnya mereka pun makan bersama. Saat itulah hubungan mereka semua terlihat mulai membaik. Termasuk Ibu Sulai yang sudah hampir merestui hubungan si Chuan dan Sulai. Setelah itu, si Chuan membantu Sulai untuk mengemasi barang-barang yang ada di rumahnya. Namun karena Sulai merasa rumah itu terlalu sepi, akhirnya ia mencoba untuk menghias rumah si Chuan agar terlihat lebih indah. Mereka juga mengabadikan momen itu dengan berfoto bersama. Saat itu, si Chuan dan Sulai sedang menjalankan pekerjaan mereka masing-masing. Namun, kebakaran kali ini ditemukan sebuah kejanggalan perihal penyebab kebakaran itu sendiri. Alhasil, Sulai pun mulai menyelidiki kebenarannya. Dan tentu saja si Chuan bersedia mendukung serta membantu Sulai. Di malam hari, Sulai dan si Chuan sedang lembur bekerja. Walaupun mereka sedang tidak bersama, namun mereka tetap saling menemani lewat video call. Keesokan harinya, Zhao sedang bersama Sulai untuk membicarakan hal yang akan Sulai selidiki. Namun tak disangka Zhao bersikap sedikit aneh. Ternyata ia melakukan semua itu sebab perkataan Xin yang akhirnya membuat Zhao tega mengkhianati Sulai. Di sisi lain, Sulai kembali menemui kepala panti jompo. Ia malah berusaha agar Wang Yi bisa membantu nenek Zeng yang menjadi korban kebakaran. Tak hanya itu, Sulai juga membawa beberapa bukti yang akhirnya membuat Wang Yi bersedia bertanggung jawab atas nenek Zeng. Kemudian Sulai pun kembali ke kantor reporter. Di sana sudah ada si Chuan dan Li Fangqi yang menunggu Sulai. Ternyata si Chuan ingin memberikan hasil penyelidikannya perihal tragedi kebakaran itu. Bahkan si Chuan sampai kekurangan istirahat. Mengetahui hal itu langsung membuat Sulai berterima kasih pada si Chuan. Bahkan kebenaran perihal kebakaran itu juga sudah terungkap. Sesampainya di kantor, lagi-lagi Sulai mendapat masalah. Semua itu adalah karena ulah Zhao. Berita di media sosial tersebar luas membicarakan betapa buruknya Wang Yi. Padahal Wang Yi sudah bersedia bertanggung jawab. Di sisi lain, Wang Yi sedang melakukan percobaan bunuh diri. Kali ini tim pemadam kebakaran berusaha menggagalkan aksinya itu. Tak berselang lama, Sulai juga ada di sana. Ia berusaha membuat Wang Yi mengerti jika ada kesalahpahaman perihal berita yang beredar itu. Karena isi dari berita tersebut sangatlah kejam.
Namun keadaan semakin tidak karuan karena Wang Yi benar-benar bunuh diri, bahkan istrinya juga mengalami pendarahan. Lalu mereka pun segera dilarikan ke rumah sakit. Hal itu membuat Sulai sangat terpukul. Ia merasa sangat bersalah atas apa yang sebenarnya bukan ia lakukan. Tak berselang lama, si Chuan juga ada di sana untuk menenangkan Sulai. Setelah itu lagi-lagi Sulai diperlakukan secara tidak baik oleh para orang tua yang tinggal di panti jompo. Mereka semua merasa sangat kecewa pada Sulai. Kejadian itu membuat si Chuan langsung berusaha melindungi Sulai. Tak berhenti di sana, sesampainya Sulai dan si Chuan di rumah Sulai sudah dipenuhi dengan poster yang bertuliskan kalimat-kalimat kejam. Hal itu semakin membuat Sulai terlihat sangat hancur. Alhasil si Chuan pun langsung membereskan semua itu, sementara Sulai terus dihantui dengan rasa bersalah. Di malam hari si Chuan terus menemani Sulai. Bahkan ia sangat tidak tega melihat Sulai dengan keadaan yang seperti itu. Di dalam pelukannya, si Chuan terus menyemangati Sulai. Sampai akhirnya Sulai memiliki keinginan untuk bangkit. Beberapa hari kemudian Sulai terus bekerja sampai membuatnya tertidur karena terlalu lelah. Namun ia masih selalu dibayang-bayangi dengan kejadian buruk yang menimpa dirinya. Keesokan harinya, si Chuan datang dengan membawa kabar gembira karena pemerintah sudah menanggung kerusakan yang dialami panti jompo. Hal itu membuat para orang tua kembali memiliki tempat tinggal. Sulai pun sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Saat itu si Chuan mengantarkan Sulai untuk pergi bekerja. Namun si Chuan sempat khawatir dengan keadaan Sulai. Tetapi Sulai langsung meyakinkan si Chuan jika ia akan baik-baik saja. Di kantor, lagi-lagi Sin membuat Sulai menjadi sangat geram karena ia terus-terusan memancing masalah yang sedang terjadi. Bahkan ia juga merendahkan Sulai. Namun Sulai sama sekali tidak meresponnya. Lalu Sulai bertemu dengan Zhao. Ternyata Sulai sudah mengetahui jika semua itu adalah ulah Zhao. Akhirnya Zhao pun memberikan alasan mengapa ia melakukan semua itu. Karena Sulai tidak membantunya untuk menjadi karyawan tetap di kantor mereka. Di malam hari, Sulai kembali terbayang akan masalah yang sedang menimpanya. Bahkan ternyata, Sulai sudah mengundurkan diri sebagai reporter di tempat ia bekerja. Semua itu Sulai lakukan karena ia ingin menebus semua kesalahannya. Di sisi lain, si Chuan merasa sangat khawatir karena tidak ada kabar apapun dari Sulai. Ditambah dengan keadaan Sulai yang sedang tidak baik-baik saja. Keesokan harinya, di bawah hujan yang turun sangat deras, Sulai terus dihantui dengan rasa bersalah. Ia terlihat sangat terpukul, namun si Chuan ada di sana untuk menenangkan dan melindunginya. Si Chuan tidak akan pernah membiarkan Sulai seorang diri. Tak berselang lama, tiba-tiba terjadi gempa bumi. Orang-orang yang ada di lokasi tersebut berhamburan ke sana kemari untuk mencari pertolongan. Begitu juga si Chuan yang langsung berusaha menyelamatkan Sulai dan orang-orang yang ada di sana. Setelah keadaan mulai membaik, si Chuan harus kembali melakukan tugasnya menyelamatkan masyarakat. Sebelum pergi, ia terus menenangkan Sulai. Keesokan harinya, si Chuan sudah bersama rekan kerjanya. Ia mengarahkan para anggota sebelum melakukan penyelamatan, lalu memulai penyelamatan tersebut. Di sisi lain, Sulai sedang ingin mendaftar sebagai relawan di titik penyelamatan gempa. Tak berselang lama, ia mendengar jika ada seorang wartawan yang terluka. Alhasil wartawan tersebut tidak bisa menyiarkan berita di lokasi kejadian. Tanpa berpikir panjang, akhirnya Sulai melakukan siaran itu. Ia diterima menjadi relawan. Tak hanya itu, ketua tim juga menghubungi Sulai. Ia meminta Sulai untuk kembali menjadi seorang wartawan. Namun Sulai masih belum memberikan jawaban apapun karena ia masih belum bersedia kembali ke bidang itu. Pada scene yang berbeda, si Chuan baru saja menyelesaikan tugasnya. Lalu ia segera menghubungi Sulai karena tidak ingin membuatnya khawatir. Setelah itu, Sulai memberitahu si Chuan jika ketua tim memintanya untuk kembali bekerja. Si Chuan pun hanya bisa meyakini Sulai jika apapun keputusan Sulai adalah yang terbaik untuk dirinya sendiri. Di malam hari, Sulai menghubungi ketua tim. Akhirnya Sulai bersedia untuk kembali menjadi seorang wartawan. Setelah itu, si Chuan sedang melakukan penyelamatan. Kali ini mereka semua berhasil menyelamatkan para korban gempa bumi. Begitu juga dengan Sulai. Akhirnya ia kembali melakukan pekerjaan sebagai seorang wartawan. Setelah itu, si Chuan baru saja selesai melakukan pekerjaannya.
dan ia sedang bersama Ping An. Sulai yang melihat keadaan Ping An langsung merasa khawatir akan keselamatan anjing pelacak. Alhasil Sulai bersedia untuk merawat semua anjing pelacak. Dengan kegigihan dan semangat Sulai, akhirnya Sichuan pun mengizinkannya. Di malam hari, Dr. Zhang merasa sangat khawatir akan keselamatan Li Fangqi karena saat itu Li Fangqi sedang tidak sadarkan diri sebab tragedi yang menimpa dirinya ketika melakukan penyelamatan. Saat itu Sulai sedang menemani Sichuan yang duduk seorang diri. Sulai merasa sangat sedih ketika melihat tangan Sichuan yang penuh dengan luka. Tak hanya itu, mereka juga ditemani dengan kunang-kunang yang sangat indah. Beberapa hari kemudian, Sichuan sedang mengarahkan para anggotanya untuk kembali melakukan penyelamatan. Lagi-lagi, Sulai terus mengkhawatirkan keadaan Sichuan, dan ia langsung memberikan pelukan sebelum Sichuan melakukan tugasnya. Setelah itu, akhirnya Sichuan dan anggota yang lain sudah berada di titik lokasi. Mereka pun segera melakukan penyelamatan. Kali ini Sichuan dan Zhang Yan lah yang turun untuk menyelamatkan korban. Namun naas lagi-lagi musibah menimpa Sichuan. Kali ini ia tertimpa reruntuhan bangunan ketika sedang melakukan tugasnya. Saat itu, dalam keadaan terluka, Huo menemui Sulai. Ia mengajak Sulai untuk pergi dari tempat itu. Namun ternyata perhatian yang diberikan Huo itu malah membuat Sulai tidak menyukainya karena keberadaan Sulai di sana adalah untuk menjalankan tugasnya. Sulai sempat membandingkan Huo dan Sichuan karena Sulai merasa jika Sichuan lah yang paling mengerti dirinya. Sulai hanya berharap jika Huo bisa mendukung apa yang ia lakukan. Akhirnya Sulai pun meninggalkan Huo seorang diri. Setelah itu Sulai mengetahui hal yang sangat buruk karena Sichuan dan Zhang Yan terjebak di antara reruntuhan bangunan. Mengetahui hal itu membuat Sulai terlihat sangat khawatir. Ia langsung memaksa untuk ikut mencari Sichuan bersama anggota yang lain. Ketika tiba di lokasi, Sulai terus mencari keberadaan Sichuan. Dengan penuh rasa takut dan khawatir, ia berusaha mencari Sichuan di balik reruntuhan bangunan. Tanpa kenal lelah, Sulai tidak berhenti sedikit pun. Sampai keesokan hari. Akhirnya Sulai menemukan tanda-tanda keberadaan Sichuan karena Sichuan memberikan sebuah petunjuk. Mengetahui hal itu membuat Sulai meminta bantuan para anggota yang lain dan ia langsung mencoba meraih serta menggenggam tangan Sichuan seperti yang dilakukan Sichuan pada Sulai 10 tahun yang lalu. Keesokan harinya, setelah Sichuan berhasil diselamatkan, Huo kembali datang menemui Sulai. Namun kali ini Huo sudah sadar dan ikhlas jika Sulai memang hanya akan bersama Sichuan, serta tidak akan ada tempat dirinya di hati Sulai. Huo juga sudah mendukung hubungan mereka berdua. Sulai juga berharap jika Huo akan menemukan cahaya yang sama seperti dirinya. Hal itu membuat Huo mengingat akan usaha yang dilakukan Yu Shishi untuk dirinya. Di saat yang bersamaan, Yu Shishi yang tadinya terluka dan berada di posko gempa sudah pulang bersama dengan manajernya. Ia juga sudah mencoba mengikhlaskan apa yang terjadi. Tak berselang lama, Huo kembali ke posko untuk mencari Yu Shishi. Namun Yu Shishi sudah tidak ada di sana. Di sisi lain, Sichuan masih belum pulih sepenuhnya. Lalu para anggota membawa seorang pria yang ingin berterima kasih pada Sichuan karena Sichuan telah menyelamatkan nyawanya. Pria itu juga baru mengetahui jika Sichuan hampir kehilangan nyawa karena menolong dirinya. Alhasil pria itu semakin merasa bersalah. Namun Sichuan dengan ikhlas membantu pria itu karena hal tersebut memanglah tugasnya. Di malam hari, Sulai sedang bersama Sichuan. Saat itu Sichuan merasa sangat bangga pada Sulai atas apa yang sudah ia lakukan. Pujian itu membuat Sulai mengharapkan sebuah hadiah dari Sichuan. Alhasil Sichuan langsung memberikan sebuah ciuman sebagai hadiah untuk Sulai.
Namun ketika si Chuan ingin memberikan hadiah itu lagi, tak sengaja seorang suster lewat di samping mereka. Alhasil Sulai dengan refleks langsung menolak si Chuan. Tak hanya itu, akhirnya Sulai pun tidak lagi bisa menyentuh si Chuan karena seluruh tubuhnya masih terasa sangat sakit. Lalu mereka pun sama-sama berjanji akan bersama selamanya. Pada scene yang berbeda, orang tua Sulai sedang menyiapkan makanan dan menunggu kedatangan Sulai serta si Chuan. Setelah mereka tiba di rumah, ibu Sulai langsung membuka pintu dan memeluk Sulai. Ketika mereka makan malam bersama, terlihat dengan jelas bahwa hubungan mereka sudah sangat baik. Bahkan orang tua Sulai sudah menganggap si Chuan seperti anak mereka sendiri. Setelah makan malam selesai, si Chuan bersikap sedikit aneh karena ternyata ia sedang mabuk. Di saat itu juga ayah Sulai mengajak mereka untuk berfoto bersama. Foto tersebut langsung dipajang oleh Sulai di antara foto-foto mereka yang lainnya. Saat itu sembari memeluk Sulai, si Chuan merasa sangat bersyukur dan bahagia. Karena berkat Sulai akhirnya si Chuan bisa merasakan kehangatan keluarga. Sulai juga berjanji bahwa keluarganya akan selamanya menjadi keluarga si Chuan. Mendengar hal itu membuat si Chuan langsung mencium Sulai. Tak berhenti di sana, dalam keadaan mabuk, si Chuan terus saja ingin menyongsor Sulai. Padahal Sulai hanya memberikannya satu kecupan. Keesokan harinya, Sulai kembali bekerja. Ia disambut dengan meriah oleh semua rekan kerjanya. Ketua tim juga sangat memuji apa yang dilakukan Sulai. Alhasil Sulai pun sudah kembali menjadi seorang wartawan. Saat itu sedang ada konferensi penghargaan gempa bumi untuk menghormati para pahlawan. Si Chuan adalah salah satu di antara pahlawan lainnya yang mendapat penghargaan tersebut. Setelah acara selesai, kemudian dilanjutkan dengan wawancara oleh para wartawan. Saat itu, Sulai juga ada di antara para wartawan yang lain dan si Chuan pun langsung mengutamakan Sulai. Bahkan dengan rasa bangga, si Chuan memperkenalkan jika Sulai adalah kekasih yang telah menyelamatkan nyawanya dan si Chuan juga memberikan penghargaan itu kepada Sulai. Semua para wartawan yang ada di sana terlihat sangat terpukau dengan keromantisan mereka berdua. Keesokan harinya, Sulai sedang berada di kantor. Ia langsung dipuji oleh para rekan kerjanya atas apa yang sudah ia lakukan. Bahkan ketua tim memberitahu Sulai jika tahun itu Sulai menjadi reporter terbaik di stasiun TV mereka. Di sisi lain, lagi-lagi Shin meminta Zhao untuk melakukan hal yang buruk karena ia tidak ingin kalah dari Sulai. Sebab stasiun TV mereka akan melakukan pemilihan ketua tim yang baru dan mereka akan kembali bersaing. Pada scene yang berbeda, si Chuan baru saja kembali menyelesaikan tugasnya. Tak berselang lama, ia mendapatkan pesan dari Sulai jika Sulai dinominasikan sebagai reporter terbaik. Mengetahui hal itu membuat si Chuan langsung menghubungi Sulai. Ia meminta maaf karena di hari itu ia sangat sibuk dalam pekerjaannya. Tak hanya itu, Sulai juga mempertanyakan bagaimana si Chuan merayakan hari kasih sayang. Namun karena tuntutan pekerjaan, si Chuan harus berada di kantor pemadam kebakaran dan tidak bisa merayakan hari itu bersama Sulai. Tetapi untungnya Sulai bisa memaklumi hal tersebut. Setelah itu, saat si Chuan dan rekannya sedang berbersih, si Chuan mendengar jika untuk merayakan hari kasih sayang maka perlu memberikan hadiah agar tidak terjadi sesuatu. Mengetahui hal itu membuat si Chuan langsung mengajak Sulai untuk merayakan hari kasih sayang itu bersama, walaupun mereka merayakannya lebih awal dari yang lain. Keesokan harinya, si Chuan pergi ke toko bunga untuk membeli sebuah buket bunga mawar. Sementara itu, Sulai sedang bersiap untuk bertemu dengan si Chuan. Lalu saat di perjalanan tiba-tiba terjadi sebuah kecelakaan. Alhasil si Chuan bergegas untuk menolong kejadian itu. Dan di sisi lain, Sulai sedang menunggu kedatangan si Chuan. Bahkan Sulai rela menunggu berjam-jam lamanya. Sampai akhirnya si Chuan pun tiba dengan keadaan yang masih sangat kotor. 对不起，我遇上一起严重的交通事故。 Si Chuan meminta maaf pada Sulai karena telah merusak janji mereka. Bahkan buket bunga mawar yang sudah ia beli hanya tersisa satu tangkai saja, karena yang lainnya sudah hangus terbakar.
Tetapi hal itu sama sekali tidak membuat Sulai marah. Ia malah mencium si Chuan dan tersenyum bahagia melihat usaha laki-laki yang sangat ia cintai itu. Beberapa hari kemudian adalah hari kasih sayang. Di hari itu Sulai dan si Chuan sedang menjalankan tugasnya masing-masing. Namun kali ini Sulai mengabadikan momen para anggota tim kebakaran yang merayakan hari kasih sayang dengan tetap melakukan pekerjaan mereka. Setelah selesai, akhirnya Sulai dan si Chuan memilih waktu berdua. Di saat itulah si Chuan mengucapkan selamat hari kasih sayang meski sudah lewat dari waktunya. Namun mereka berdua terlihat sangat bahagia. Keesokan harinya Sulai dan rekan kerjanya sedang rapat. Saat itu akhirnya ketua tim mengetahui kejahatan yang dilakukan Sin perihal jumlah data untuk pemilihan ketua tim yang baru. Saat itu Sulai mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara. Namun Sin mengajak Zhao untuk ikut bersama Sulai. Ternyata Sin memiliki niat jahat sebab ia akan mengambil semua berita yang dimiliki Sulai. Setelah itu mereka pun mulai menjalankan tugas dan sudah berada di lokasi. Sulai membagi tugas dengan Zhao karena ia akan melihat gudang pendingin yang ada di perusahaan tersebut. Namun tiba-tiba karyawan yang menemani Sulai mendadak ada keperluan. Alhasil Sulai berada di sana seorang diri untuk mengambil beberapa foto dan video. Sin juga ada di sana. Kali ini Sin memiliki niat jahat pada Sulai. Karena dengan tega ia menutup gudang pendingin itu, padahal Sulai ada di dalam gudang tersebut. Tak berselang lama Sulai baru menyadari hal tersebut. Alhasil ia langsung meminta bantuan agar bisa keluar dari gudang itu, namun tidak ada yang bisa mendengarnya. Bahkan jaringan juga menghilang. Akhirnya setelah beberapa lama Sulai yang sudah tergeletak tak sadarkan diri langsung diselamatkan oleh karyawan yang ada di sana. Di rumah sakit saat Sulai sudah tersadar, ia langsung melihat senyuman si Chuan yang sangat setia menemaninya. Mereka berdua menjadi bertanya-tanya mengapa Sulai bisa sampai terkunci di gudang tersebut. Di saat yang bersamaan, atasan si Chuan memberi kabar jika si Chuan harus dipindah tugaskan selama setahun. Dan di sisi lain, para rekan Sulai terus membahas perihal musibah yang menimpa Sulai. Hal itu membuat Zhao mencoba mengecek rekaman CCTV yang ada padanya. Dan saat itulah Zhao mengetahui jika musibah yang menimpa Sulai adalah ulah Sin. Tetapi Sin terus saja mengelak untuk mengakui perbuatannya. Bahkan Sin juga meminta Zhao untuk tidak membongkar kejahatannya itu. Di rumah sakit, Sulai bersikap sangat manja pada si Chuan. Padahal keadaan sudah mulai membaik. Lalu mereka bertemu dengan Zhao. Saat itu Zhao terlihat seperti orang ketakutan. Ia juga meminta maaf pada Sulai dengan sikap yang baik. Sulai malah mengingatkan Zhao jika ia harus melakukan kebaikan. Setelah itu akhirnya Sulai kembali bersama si Chuan. Mereka terlihat sangat romantis. Kemudian Sulai dan si Chuan makan bersama anggota tim pemadam kebakaran. Karena Sulai seorang wartawan, akhirnya Liu Su meminta bantuan Sulai sebab ia ingin membuat sebuah video. Begitu juga dengan si Chuan. Ia ingin membuat sebuah video khusus untuk Sulai. Kemudian si Chuan mengantarkan Sulai untuk pulang ke rumah. Saat itu Sulai ingin mengetahui video apa yang dibuat oleh si Chuan. Namun si Chuan tidak mengizinkan Sulai untuk melihat tanpa izin dari si Chuan. Alhasil mereka pun berciuman sebelum akhirnya berpisah. Di kantor reporter dengan penuh keberanian, akhirnya Zhao mengirimkan rekaman CCTV di gudang pendingin itu kepada seseorang. Namun orang tersebut bukanlah Sin. Kemudian ketua tim mengadakan rapat bersama para karyawan yang lainnya. Dan di saat itulah Sulai memperlihatkan rekaman CCTV bukti kejahatan yang Sin lakukan pada Sulai. Dengan tegas Sulai sudah sah menjadi ketua tim baru, langsung memberhentikan Sin dari pekerjaannya. Bahkan pihak kepolisian juga ada di sana untuk mengamankannya. Hal itu akhirnya membuat hubungan Zhao dan Sulai sudah semakin membaik. Di sisi lain, si Chuan sedang rapat bersama atasan dan para rekan kerjanya. Saat itulah peresmian perihal si Chuan yang akan dipindah tugaskan selama setahun, dan Li Fangqi yang akan menggantikan si Chuan sebagai kapten. Setelah itu si Chuan pergi menemui Sulai. Dengan perasaan yang sangat gembira, Sulai memberitahu si Chuan jika hari itu ia telah sah menjadi ketua tim yang baru. Berbeda dengan si Chuan, ia malah memberikan kabar yang tidak menyenangkan karena si Chuan akan dipindah tugaskan selama setahun dan mereka akan berpisah untuk sementara waktu.
Mengetahui hal itu membuat Sulai menjadi ngambek sebab si Chuan yang tidak langsung memberitahunya informasi tersebut. Dengan berbagai cara, akhirnya si Chuan berhasil naik ke balkon rumah Sulai dan membuat Sulai menjadi luluh walaupun masih sedikit gengsi. Bahkan Sulai dengan tega pergi tidur dan meninggalkan si Chuan. Tetapi si Chuan tidak patah semangat. Ia langsung menyusul Sulai ke ranjang dan tidur bersamanya. Keesokan paginya, Sulai yang baru terbangun langsung mencari keberadaan si Chuan. Ternyata si Chuan sudah menyiapkan sarapan dan sedang menunggu Sulai. Akhirnya mereka pun sarapan bersama dan hubungan mereka pun sudah membaik. 哇，谢谢你的煎蛋。 Saat itu, Sulai dan si Chuan baru saja siap berbelanja. Ternyata Sulai memberikan beberapa barang yang pasti si Chuan butuhkan. Hal itu membuat si Chuan merasa bersyukur karena kehadiran Sulai mengubah banyak hal di hidup si Chuan. Bahkan mereka juga bersenda gurau sembari memakan es krim. Keesokan harinya, tanpa sengaja, Sulai bertemu dengan Yushishi. Namun saat itu, Yushishi berpura-pura tidak mengenali Sulai. Tetapi, Sulai tetap bersikap baik pada Yushishi. Bahkan, Sulai juga berharap jika Huo dan Yushishi bisa bersama. Tak hanya itu, Sulai juga memberitahu Yushishi jika sebenarnya Huo sangat peduli pada Yushishi. Di malam hari, Sulai membuat masakan spesial untuk si Chuan. Tak hanya itu, Sulai juga memberikan si Chuan agenda percintaan. Agenda itu akan diisi oleh si Chuan saat ia memiliki waktu senggang. Sulai juga meminta agar si Chuan tidak lupa memberikan kabar pada dirinya selama mereka berpisah nanti. Hal itu membuat si Chuan menjadi sangat gemas, sampai ia langsung ingin mencium Sulai. Namun dengan jahilnya, Sulai menahan ciuman itu. 你有什么惩罚？ Keesokan harinya, si Chuan mengantarkan Sulai pergi bekerja. Saat itu mereka sudah akan berpisah. Terpancar perasaan sedih dari wajah Sulai. Bahkan ia terlihat sangat berat untuk berpisah dari si Chuan. Saat itu di kantor pemadam kebakaran, seluruh anggota kembali mendapatkan tugas. Di sisi lain, Sulai mulai mengarahkan para rekan kerjanya untuk melaksanakan tugas mereka, karena kali ini kembali terjadi kebakaran. Di lokasi kejadian, api sudah menyebar luas. Kebakaran kali ini sangatlah parah, karena berhubungan dengan minyak dan tersimpan produk kimia berbahaya. Tak hanya mereka, komisaris juga ada di sana. Ia menjelaskan secara detail kemungkinan yang akan terjadi jika kebakaran tersebut tidak segera padam. Alhasil dengan sigap, si Chuan mengarahkan dan memberi tugas kepada seluruh tim pemadam kebakaran. Lalu mereka pun mulai memadamkan kobaran api tersebut. Begitu juga dengan Sulai, ia langsung terjun ke lokasi kejadian untuk mewawancarai salah satu karyawan yang ada di sana. Namun, ledakan demi ledakan membuat Sulai sangat mengkhawatirkan keselamatan si Chuan. Tetapi si Chuan dan anggotanya tidak kenal takut. Mereka terus berupaya semaksimal mungkin, walaupun nyawa mereka lah yang menjadi taruhannya. Kali ini si Chuan dan Sulai bekerja sama, sebab situasi yang terjadi di lokasi tersebut sangat berbahaya dan bisa berdampak kepada warga sekitar. Maka dari itu, Sulai harus menyebarkan informasi itu di siaran langsungnya. Saat itu, semua anggota tim berusaha keras untuk memadamkan api. Namun mereka banyak menemukan kendala, sampai akhirnya si Chuan, Zhang Yan dan Liu Su pun terluka. Beruntung si Chuan masih bisa bangkit. Tetapi tidak dengan Zhang Yang dan Liu Su, mereka terjebak di kobaran api. Mengetahui hal itu membuat Li Fangqi langsung berusaha menolong Zhang Yang dan Liu Su. Namun naas hanya Zhang Yang lah yang berhasil diselamatkan. Sementara Liu Su gugur dalam penyelamatan tersebut. Kejadian itu membuat semua anggota mereka merasa sangat terpukul. Bahkan si Chuan rela untuk kembali masuk ke gedung tersebut menyelamatkan Liu Su sampai akhirnya ia gagal dan mengalami cedera serius. Keesokan harinya, si Chuan sudah berada di rumah sakit. Saat itu, Dr. Zhang memberitahu Sulai apa yang akan terjadi pada si Chuan akibat tragedi tersebut. Si Chuan akan mengalami masa koma yang panjang dan trauma atas apa yang sudah terjadi.
Mendengar hal itu membuat Sulai terlihat sangat sedih. Alhasil Dr. Zhang langsung berusaha menenangkannya. Namun Sulai harus kuat, ia akan sabar menunggu dan menemani Sichuan sampai ia pulih seutuhnya. Setelah itu, Sulai kembali merawat Sichuan. Tak berselang lama, kakek Sichuan datang untuk menjenguk Sichuan. Ia ingin merawat Sichuan karena Sulai juga butuh istirahat. Namun Sulai menolak. Ia ingin terus berada di sisi Sichuan agar ketika Sichuan sadar, ia akan langsung melihat Sulai yang ada di sana bersamanya. Kemudian Sulai duduk di taman seorang diri. Ia melihat rekaman video yang dibuat oleh Sichuan khusus untuknya. Ternyata isi dari video itu adalah kalimat perpisahan yang dinyatakan oleh Sichuan. Karena ia yang akan dipindah tugaskan untuk sementara waktu. Tak hanya itu, dari video tersebut sangat terlihat jelas jika Sichuan begitu mencintai Sulai. Bahkan Sichuan tidak malu lagi memberikan ciuman online untuk Sulai. Melihat video itu membuat Sulai menjadi sangat terharu. Lalu Sulai kembali menemani Sichuan yang masih belum sadar. Namun Sulai terus berbicara pada Sichuan, seolah Sichuan bisa mendengarkan apa yang Sulai katakan. Sulai memang sangat mencintai Sichuan. Dr. Zhang yang melihat hal itu pun menjadi terharu dan mengkhawatirkan keadaan Li Fangqi. Di sisi lain, Zhang Yang masih merasa sangat terpukul atas kepergian Liu Su. Ia terus mengingat kebaikan yang Liu Su berikan kepadanya. Bahkan Liu Su rela menyelamatkan Zhang Yang dibanding dirinya sendiri. Di rumah sakit, Dr. Zhang sedang bersama Sulai. Ia merasa sangat khawatir dengan keadaan Li Fangqi. Alhasil, Sulai pun membantu Dr. Zhang untuk melihat keadaan Li Fangqi. Pada scene yang berbeda, Li Fangqi dan anggota yang lain sedang makan bersama, namun suasana kali ini sangatlah berbeda. Mereka semua masih sangat terpuruk atas kepergian Liu Su. Di malam hari, Sulai berada di kantor pemadam kebakaran. Ia dan Li Fangqi mengumpulkan seluruh anggota. Di sana, Sulai berusaha memberikan semangat agar mereka semua bangkit dari keterpurukan itu. Begitu juga dengan Zhang Yang. Sulai langsung mencoba berbicara empat mata dengan Zhang Yang. Sampai akhirnya Wudi, anjing pelacak Liu Su, berhasil membuat Zhang Yang menjadi lebih bersemangat. Tak berhenti di sana, Sulai juga meminta bantuan Li Fangqi untuk mengumpulkan para anggota. Ternyata niat Sulai itu agar seluruh anggota bisa melihat rekaman video yang dibuat oleh Liu Su. Ketika rekaman itu diputar, seluruh anggota merasa sangat bersedih karena video perpisahan itu menjadi peninggalan Liu Su satu-satunya. Ditambah Liu Su yang memberikan beberapa pesan kepada para sahabatnya. Alhasil tangisan mereka tidak lagi bisa dibendung. Namun mereka harus tetap kuat dan semangat untuk melanjutkan tanggung jawab mereka. Tak hanya itu, Sulai juga memberikan semangat kepada semua anggota, walaupun ia juga merasakan keterpurukan sama seperti yang lainnya. Saat itu, Sulai menemui Dr. Zhang. Ia memberitahu keadaan Li Fangqi yang memang sedang tidak baik-baik saja. Kemudian Sulai kembali menemani Sichuan. Ia menceritakan banyak hal mengenai para anggota. Sulai juga berjanji akan terus menemani Sichuan. Bahkan Sulai memuji ketampanan Sichuan, walaupun Sichuan masih tidak sadarkan diri. Di sisi lain, kebakaran kembali terjadi. Saat itu para anggota pemadam kebakaran langsung turun untuk membantu memadamkan api dan menyelamatkan para korban. Namun ledakan api membuat Li Fangqi menjadi trauma. Ia kembali mengingat tragedi yang terjadi pada Liu Su. Tetapi Li Fangqi menutupi rasa trauma itu dari semua orang. Sampai akhirnya ia jatuh pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Di rumah sakit, Li Fangqi baru saja sadarkan diri. Namun ia sudah mengkhawatirkan para anggota yang lain. Saat itu Dr. Zhang berusaha memastikan keadaan Li Fangqi. Namun Li Fangqi terus menutupinya. Dr. Zhang yang mengetahui jika Li Fangqi sedang tidak baik-baik saja terus berusaha menenangkan Li Fangqi. Tetapi Li Fangqi malah bersikap tidak baik pada Dr. Zhang. Li Fangqi memang benar-benar sangat terpukul dan trauma karena tragedi yang membuat Liu Su meninggal dunia. Ia bahkan tidak menerima perkataan apapun dari Zhang Yang dan memilih untuk menyendiri. Tetapi Dr. Zhang tidak membiarkan Li Fangqi terus ada dalam keterpurukan itu. Ia akan menemani Li Fangqi untuk melewati masa-masa sulit itu. Beberapa hari kemudian, Sulai yang baru pulang bekerja sudah langsung ditemui oleh Huo. Kali ini, Huo akan mengantarkan Sulai untuk menjenguk Sichuan. Tak hanya itu, Huo juga sudah terlihat menjadi teman yang baik dan tidak lagi bersikap seperti sebelumnya.
Keesokan harinya, Sulai sedang makan malam bersama orang tuanya. Saat itu, ibu Sulai terlihat sangat mengkhawatirkan kondisi Sulai dan Sichuan. Setelah itu, Sulai kembali menjenguk Sichuan di rumah sakit. Di sana, ia bertemu dengan Dr. Zhang. Sulai juga sempat menanyakan keadaan Li Fangqi. Alhasil, Dr. Zhang pun memberitahunya jika Li Fangqi mengalami rasa trauma yang cukup berat karena kejadian waktu itu. Namun, Dr. Zhang terus menemani Li Fangqi menjalani pengobatan. Kemudian di ruangan Sichuan ternyata ada kakek Sichuan yang juga sedang menemani Sichuan. Saat itu kakek meminta pada Sulai untuk tidak lagi menunggu Sichuan karena kakek sangat kasihan melihat perjuangan yang dilakukan Sulai untuk Sichuan. Apalagi tidak ada yang tahu kapan Sichuan akan segera sadar. Namun Sulai tidak akan pernah menyerah. Ia akan terus menemani Sichuan dan percaya jika Sichuan akan segera pulih. Setelah kakek pergi, air mata Sulai jatuh dengan sangat deras. Ia sebenarnya tidak sekuat yang terlihat. Sulai sangat takut jika Sichuan tidak akan sadar dan pulih seperti sedia kala. Apalagi Sulai sangat membutuhkan Sichuan. Di alam bawah sadar, Sichuan bertemu dengan Liu Su. Liu Su berpamitan pada Sichuan karena ia akan segera pergi. Sichuan sempat ingin menemani Liu Su, namun Liu Su melarangnya. Di saat yang bersamaan, Sulai melarang Sichuan untuk pergi karena Sulai sangat membutuhkan dirinya. Keesokan harinya, akhirnya Sichuan bangun dari masa komanya yang cukup panjang. Ia juga langsung melihat Sulai yang ada di sana menemani dirinya. Sulai yang baru terbangun dan melihat Sichuan sudah sadar, langsung merasa terkejut. Akhirnya Sulai bisa menatap mata kekasihnya itu. Sichuan juga menceritakan jika ia bermimpi bahwa Sulai selalu melarangnya untuk pergi. Sichuan juga berterima kasih pada Sulai karena berkat Sulailah ia bisa sadar dari masa komanya. Kabar baik perihal pulihnya Sichuan langsung sampai kepada anggota, orang tua Sulai dan kakek Sichuan. Mereka langsung merasa sangat bahagia. Setelah itu, Sulai membawa Sichuan untuk berjalan-jalan di taman rumah sakit. Di sana, Sulai memberikan kabar baik jika Sichuan akan segera pulang. Sichuan juga sangat mengkhawatirkan Sulai, karena selama beberapa waktu, ia terus menjaga Sichuan. Tetapi Sulai memperlihatkan jika ia baik-baik saja. Tak hanya itu, Sulai dan Sichuan juga sudah mulai bersenda gurau. Beberapa hari kemudian, Sichuan sudah pulih total. Ia pun langsung menghadap kepada atasannya. Saat itu, komisaris membatalkan pemindahan tugas Sichuan, dan Sichuan hanya akan menjadi kapten di kantor pemadam kebakaran. Setelah itu, Sichuan juga mengunjungi kantor pemadam kebakaran. Semua anggota yang menyadari kedatangan Sichuan langsung menyambutnya. Namun mereka masih diselimuti rasa duka atas kepergian Liu Su. Begitu juga dengan Sichuan, ia duduk di tempat tidur Liu Su, sembari mengingat kenangan bersama Liu Su. Kemudian mereka juga mengunjungi makam Liu Su. Di malam hari, Sichuan menjemput Sulai yang baru saja bekerja. Tanpa basa-basi, Sichuan langsung memeluk Sulai. Sichuan sangat takut akan kehilangan seseorang dari hidupnya. Mengetahui hal itu membuat Sulai langsung mencoba menenangkan Sichuan. Keesokan harinya, Sulai dan Sichuan bermain dengan banyak anjing. Ping An juga ada di sana. Mereka terlihat sangat bahagia, bahkan Sichuan dan Sulai terus saja bersenda gurau bersama. Kemudian mereka pun pulang ke rumah kakek. Ping An juga ikut bersama mereka. Di rumah, kakek langsung menyambut kedatangan mereka berdua. Kakek sangat senang atas kedatangan Ping An. Melihat hal itu membuat Sichuan langsung mengajak Sulai agar mereka bisa memberikan cicit untuk kakek. Kemudian kakek membawa Sichuan ke sebuah ruangan. Di sana kakek sudah menyiapkan mas kawin yang akan diberikan untuk Sulai. Awalnya Sichuan menolak karena semua itu terlalu mendadak, karena ia akan melamar Sulai dengan caranya sendiri. Setelah itu, Sulai pun pulang ke rumah. Ia makan malam bersama orang tuanya. Namun Sulai hanya seorang diri, sebab Sichuan sedang sibuk dengan pekerjaannya. Saat itu ibu Sulai juga sudah mengharapkan agar mereka segera menikah. Namun Sulai harus menunggu Sichuan yang melamar dirinya. Lalu Sulai pun berjalan-jalan seorang diri. Tak berselang lama Sulai pun menghubungi Sichuan. Sulai mengatakan jika ia sangat merindukan Sichuan. Alhasil Sulai langsung menemui Sichuan dan Sichuan pun langsung memeluk Sulai. Dengan sangat romantis, Sichuan rela menahan cuaca yang dingin demi menghangatkan Sulai.
Tak hanya itu, si Chuan juga mengundang Sulai untuk merayakan malam tahun baru di kantor pemadam kebakaran karena itu adalah tahun pertama mereka bersama. Setelah itu mereka pun sibuk menyiapkan dekorasi dan makanan untuk menyambut malam tahun baru bersama. Dr. Zhang juga ada di sana bersama mereka. Di tengah keseruan itu, alarm bantuan malah berbunyi. Alhasil seluruh anggota harus meninggalkan kantor. Padahal malam itu Sulai ingin melamar si Chuan, namun terpaksa gagal karena pekerjaan mereka. Tak disangka ternyata seluruh anggota pemadam kebakaran memberikan sebuah kejutan untuk Sulai. Bahkan mereka memberikan sebuah tarian khusus untuk Sulai. Si Chuan juga ikut menari bersama semua anggotanya. Tak hanya itu, si Chuan juga melamar Sulai untuk menikah dengannya. 芷兰，你愿意嫁给我吗？ Tanpa berpikir lama, Sulai langsung menerima lamaran tersebut. 愿意。 Saat itu, Sulai dan si Chuan yang ditemani orang tua Sulai sedang memilih gaun pengantin. Sulai dan ibunya langsung mencoba gaun pengantin itu. Kecantikan mereka berdua sampai membuat si Chuan dan ayah Sulai sangat terpukau. Tak hanya itu, ayah Sulai akhirnya meminta maaf dengan tulus pada ibu Sulai atas apa yang sudah ia lakukan di masa lalu. Ia juga akan menebus semua kesalahan itu dan ia ingin kembali hidup bahagia bersama ibu Sulai. Akhirnya ayah dan ibu Sulai pun kembali bahagia. Mereka pun mengabadikan momen itu dengan berfoto bersama. Setelah itu, Sulai bertemu dengan Hang Fang. Sulai memberitahu Hang Fang jika ia akan segera menikah. Di sisi lain, si Chuan bertemu dengan Huo di sebuah mall. Di sana, si Chuan memberikan undangan pernikahan dirinya dan Sulai. Kali ini Huo terlihat bahagia atas kabar tersebut. Dan pada scene yang berbeda, Sulai dan ibunya sedang memandangi foto mereka. Sulai juga meyakinkan ibunya jika si Chuan akan menjaga dirinya dengan baik. Maka dari itu, Sulai meminta ayah dan ibunya untuk hidup bahagia. Begitu juga ibu Sulai yang selalu berharap jika putrinya akan hidup bahagia. Ma, Beberapa hari kemudian, tibalah waktu acara pernikahan si Chuan dan Sulai. Saat itu, ayah Sulai mengantarkan putri kesayangannya kepada laki-laki yang akan menggantikan tanggung jawabnya. Si Chuan yang melihat Sulai berjalan menghampiri dirinya membuat ia mengingat masa-masa sulit yang ia lewati bersama Sulai. Saat itu, ayah Sulai menitipkan pesan jika si Chuan harus menyayangi Sulai dengan baik. Akhirnya, upacara pernikahan itu pun berjalan dengan lancar dan mereka sah menjadi sepasang suami istri. Di malam hari, akhirnya si Chuan dan Sulai bisa beristirahat. Mereka juga tidak menyangka jika hari pernikahan mereka akan begitu sangat mengesankan. Tak berhenti di sana, walaupun dalam keadaan lelah, si Chuan tetap akan memberikan malam pengantin yang bahagia untuk istrinya itu. Akhirnya mereka menghabiskan malam pertama itu dengan penuh cinta. Keesokan harinya, si Chuan dan Sulai sama-sama saling menatap dan tersenyum. Si Chuan akan terus memandangi wajah istrinya yang cantik itu setiap hari. Tak hanya itu, Sulai juga mulai memanggil si Chuan dengan panggilan suamiku. Bahkan si Chuan tidak membiarkan Sulai bangun dari kasur itu. Sambil menatap si Chuan, Sulai merasa sangat bersyukur mereka bisa ada sampai di titik tersebut. 1 tahun kemudian, si Chuan sedang memimpin para anggotanya. Tak berselang lama, Sulai juga ada di sana dengan membawakan sebuah kue yang sangat indah. Anggota baru yang melihat kedatangan Sulai langsung merasa sangat heran. Ia baru mengetahui jika Sulai adalah istri dari kapten mereka. Sulai dan si Chuan terlihat sangat bahagia. Di malam hari, si Chuan dan Sulai sedang memandangi langit suasana malam yang indah. Tak disangka saat itu si Chuan menginginkan seorang anak. Namun Sulai masih ingin menundanya karena kesibukan mereka. Dan Sulai ingin menikmati hidup berdua bersama suaminya itu. Dengan lirikan jahil, si Chuan langsung menggendong istrinya itu masuk ke dalam rumah mereka. Bahkan saat mereka sedang menikmati malam yang indah, mereka harus melaksanakan tanggung jawab pekerjaan mereka masing-masing. Tamat, ending yang sangat membahagiakan. Jadi itulah pembahasan drama Cina A Date with the Future full episode 1-36.
lumayan banyak. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Terima kasih kepada kawan-kawan yang telah komen dan request drama-drama terbaru untuk kita bahas ke depannya ini. Mohon maaf jika requestnya belum sanggup kami penuhi. Kami utamakan dulu request-request terbanyak dan film terbaru. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai sekarang ini dan menunggu video uploadan terbaru kami. Kami juga memohon maaf atas keterlambatan dan sedikit lama mengupload video terbaru ini karena ada beberapa hal yang harus kami kerjakan. And see you guys in the next video. Terima kasih.